ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dialah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang ditanyakan nih? Ya, di dalam tafsir ya dan asbabun nuzulnya ini adalah ketika orang-orang musyrik Yahudi dan orang-orang munafik itu tiada henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Muhammad dengan Zainab. Oke, Ya, karena siap. Zainab ini itu adalah mantan istri dari anaknya, dan itu mereka yang dikatakan Yahudi dan orang-orang yang terlaknat menurut Allah itu menganggap bahwa status menikahi anak angkat itu anak angkat sama dengan anak kandung, ya. Jadi kayak menikahi anaknya sendiri, dan disitulah letak sebetulnya cabulullah dari Allah ini. Kenapa nabinya kiamat Anda menggunakan narasi yang salah. Jangan provokatif. Kalau mau narasi kayak begitu saya juga bisa. Bu, itu bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Silakan. Jadi itu titik terendah dari seorang apologet ketika sudah tidak bisa berdialog, dia melakukan itu kok. Anda diem aja gimana sih? Apa tadi yang kami katakan? Itu tadi sesuai data kan. Kita tidak mengatakan Yesus telanjang. Kiamat tolong kasih waktu. Katakan begitu. Ya, silakan Ustaz Talwan. Hindari. Bangga banget dong. Hadis ayat 142. Iya, Yesus juga mengatakan kau munafik gitu. Obo-obo. Itu kan yang bilang Quran sendiri. Iya, ada tuh Taurat diperkosa juga ada tuh di dalam Yefania pasal 3 tuh Taurat diperkosa ada, bukan diobok-obok lagi, diperkosa lagi. Kan itu Islam sendiri yang bilang. Ada pesundal juga ada dalam Bible. Bahkan marilah kita memuaskan birahi. Suamiku lagi nggak di rumah itu di Bible. Kamu suka mencari-cari kesalahan orang. Enggak, Bible kan bukan punya saya, punya kamu. Gimana sih Fergus? Kamu kayak gimana sih? Nah itu. Ini contoh Bang Farhan ya. Ini contoh kalau sudah ada dari hati yang paling dalam dia benci, sampai kapanpun kita diskusi baik-baik, dia sudah membawa ad hominem, dia sudah ad hominem dahulu gitu. Yang dia bahas bukan bagaimana cara diskusi, tapi bagaimana Tante Rifa. Itu yang dia bahas dari tadi. Boleh ya, kayak begini boleh ya. Oke ya, saya tiru ya. Ferguson sebentar. Oke ya, kayak begini ya, siap. Ferguson sebentar ya, tolong. Tadi Anda lebih dulu membawa pribadi ya, ketika saya tadi membuat dia topik ini. Adirion, Ferguson, Sopiatul. Nah, enggak, artinya di sini. Memang kan buktinya terbukti, kita nggak bisa diskusi baik-baik kan? Benar kata saya kan? banyak loh yang benar kan kata saya kan? Enggak. Ya kalau seandainya semua Kristen bilang saya penghujat, belum tentu saya penghujat. Karena definisi menghujat apa? Karena ajaran Allah. Ya definisi menghujat. Kan? Dengar yang Bang Farhan, definisi menghujat apa? Definisi menghujat apa? Di framing balik sakit hati tuh. Enggak, definisi menghujat apa? Enggak, gini dulu, dudukkan dulu. Definisi penghujat apa? Menghujat itu coba. Allah mengikuti Yesus, kamu mengikuti ajaran Muhammad. Allah mengikuti Yesus di mana? Kamu itu penghujat, Rifa. Kamu coba dalil Allah mengikuti Yesus di mana? Allah mengikuti Yesus mana? Orang makan onta, jangankan dagingnya, kencingnya pun kamu minum, Rifa. Nah, kamu coba tunjukin kalau saya pegang Taurat. Penghujat, kamu memelintir ajaran Allah. Gimana sih? Ya di mana? Saya menghujat di mana? Kamu itu memelintir ajaran Allah. Di mana saya memelintir ajaran Allah? Kamu memelintir ajaran Allah. Allah mengajarkan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kamu malah mengikuti ajaran Muhammad. Di mana Allah mengajarkan menyembah Yesus di mana? Nah itu karena kamu nggak paham Quran. Nah. Ya makanya ajarkan saya saya nggak paham. Quran tuh dibaca, jangan dipajang doang. Enggak, saya nggak pernah. Iya, saya suka majang Al-Quran. Ajarkan. Kalau kutang kamu pakai. Kamu pajang doang. Bang Farhan, Ferguson. boleh saya menengahi Bang Farhan. Boleh silakan Bang Aden. Boleh saya menengahi Bang Farhan. Ferguson. Bang Khalifa, Bang Khalifa, Bu Rifa, tolong saya tengahi ya. Pertama, saya orang Kristen, saya menegur orang Kristen. Ya, Bang Khalifa, kita jangan menghakimi orang. Pertama itu, kedua, terus yang seperti kata Yesus kepada muridnya yang waktu memakai pedang, Petrus yang salah saya lupa, jangan menggunakan pedang karena kamu akan mati dengan pedang. Terus seperti Bu Uni, sorry ya, saya juga gini Bu Uni,
ajaran kasih kami, berilah pipi kanan kamu. Apa kalau pipi kiri buat apa, berilah pipi kanan kamu. Itu ajaran kami, tolong hargai ajaran kami. Ya itu aja. Jadi jangan saling menghujat lah. Kalau saya menghujat lah, saling menghargai lah. Saya ikutin biar dia senang dengan permainannya sendiri gitu. Kan dari awal ini Pak Adade, coba tunjukin definisi menghujat dong. Ngomong baik-baik dengan Farhan. Tiba-tiba si bukan menghujat gimana? Maksudnya gini loh, tentang Aderion, tentang saya, tentang Ferguson, kan menyerang pribadi duluan. Saya ikutin jalan mainnya dia sakit hati. Gimana itu? Nah, ya mungkin di rumah lain saya nggak dengar, saya nggak tahu. Ferguson. Silakan Bang. Tapi ini loh ya. Buat saya maksud saya tolonglah, maksudnya ajaran kami memang kalau di ajaran kasih tolong dihargai. Buat Bang Khalifa, tolong sudahlah. Jangan menghakimi karena kamu akan dihakimi juga. Gitu loh. Iya, siap. Nggak usah saling menghujat. Oke, terima kasih. Begitu. Terima kasih Bang Adade ya. Siap. Terima kasih Bang Adade. Gimana Tante Rifa? Oh, Tante Rifa ini Giliran saya boleh Bang Farhan? benar-benar murni ajaran Allah diterapkan. Khalifah Ferguson, Anda sudah membawa diksi Tuhan dengan mengatakan itu ajaran Islam. Anda ini yang saya bilang narasi Anda provokatif Nah, kan ya. Rifa juga bilang gitu, katanya Tuhan Yesus Oke, gini Ferguson. Memang Yesus memang mengajarkan pipi kiri kasih kanan kok. Rifa ini penghujat ajaran Allah. Saya sama Pak Adade Bang Farhan, tapi di Ferguson mohon hargai saya. Pak Adade nih. Hargai saya. Pak Silakan. Adade, saya mau tanya sama Pak Adade, apakah benar Yesus mengajarkan apabila pipi ditampar kiri, maka berikannya kanan? Ini nggak sih Ferguson. Anda saya mohon maaf. apabila pipi kiri ditampar berikannya kanan itu ajaran Yesus benar nggak? Benar nggak? Tuh. Ajaran Nah, lebih Ferguson dalam lagi harus- gini loh. Ya, Ajaran belum kasihilah musuhmu, itu Yesus yang ngajarin kan? betul. Nah, saudara Anda yang bernama Ferguson, dia mengatakan membalas apa yang dilakukan orang lain dengan cara orang lain berbuat. Artinya kalau ada orang lain berbuat jahat sama dia akan balaskan. Maka saya ingatkan dia, nggak boleh kamu kayak gitu. Yesus mengajarkan tempat pipi kiri kasih kanan, jangan kasih musuhmu, begitu. Rifa, jadi kalau saya membaca satu ayat, nanti kalian akan tersinggung. Saya nggak mau baca ayat itu. Enggak, maksudnya gini loh, ajaran itu kan baik, ajaran Yesus itu kan baik. Tidak boleh bentar, saya belum selesai. Jadi pertama, tolong hargai. saya belum selesai. Jangan kejang dong. Oke, silakan. Oh, enggak. Ya, bukan cerdik licik, ular itu licik. Silakan. Saya kasih waktu untuk dua orang. Ular itu licik. Paulus mengatakan kiamat ular nanti itu ada licik. waktu. Saya bisa tunjukin datanya kalau ular itu licik. Mau saya kasih tahu kalau Muhammad itu licik. Tunjukin dalilnya. Kalau dalil bahwa ular itu licik saya punya. Terima kasih semuanya. Ini sudah berdebat. Terima kasih Bang Adade. Terima kasih. Banyak. Bukhari 24, Bukhari 2931. Nih ya, dalilnya ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan. Ini katakan ini kata yang ditambahkan dalam teks aslinya nggak ada. Dalam kelicikanku. Nah, licik ya. Apalagi nih ular itu licik nih. 2 Korintus pasal 11 ayat 3, kalian disuruh seperti ular kan? Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, tuh. Saya mau tunjukin 44 peristiwa pembunuhan dari Muhammad. Mau? Silakan, saya juga bisa tunjukin bagaimana pembunuhan oleh Tuhan Bani Israel, dan bahkan Tuhan Bani Israel dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 22 mengizinkan istri-istri Daud ditelanjangi, digiwik-giwik di tengah orang, di hadapan orang ramai. Silakan. Telanjang ikut Quran saya kalau kamu mampu. Oh, mampu, jelas. Ya silakan tunjukin. Yuk, silakan Bro Farhan. Oke. Saya membaca Bang Farhan bacakan
Udah, Ya, usah oke. kejang-kejang dulu. Al-Quran dong. Katanya Al-Quran gimana sih kok sirah? Katanya Al-Quran Nanti gimana dari ini? ke hadis. Dari sini Loh, nanti katanya ke hadis. Al-Quran kok hadis iki piye bisa, toh? kalau Al-Quran juga Jare bisa. Al-Quran. Quran juga Katanya bisa. Al-Quran Surah kok 8, dari surah 8 hadis. ayat 12. Ya, baca. Bahkan bukan Muhammad yang licik, Allah pun licik. Ya, tunjukin. Ya, surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Boleh diperbesar nggak layar saya? Biar saya tunjukkan dalilnya. Saya kasih waktu sama Uni Rifa dan Maki Ahmad ya. Saya kasih waktu dulu berdua. Jangan ini apa yang lain silakan untuk menyimak dulu. Saya sapa Ya. dulu Bu Oke. Tiwati Mena, Ustadz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Mas Alfa. Silakan. Dulu ya. Baik, saya dulu ya. Kita baca tentang Bang Farhan tolong dibukain 2 Samuel pasal 16 ayat 22 Bang Farhan. Kiamat satu dulu. Ini data dulu kiamat sebentar. Ada harus kita ini ya. Biar data dulu nanti baru Anda. Berapa Uni Rifa? Ayat berapa? 2 Samuel pasal 16 ayat 22. 2 Samuel Pasal 12 ayat 6 ayat 2 Samuel pasal 16 ayat 22. 16 ayat 22. Oke, saya bacakan ya ayat 22 ya. Jadi nanti biar tertib aja. Jadi di sini dikatakan, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri kundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Nah, itu ternyata Tuhan menghukum Daud dengan mengambil istri Daud, Bang Farhan. Nah, jadi gini, hukuman itu untuk Daud, tapi yang dikasih mantap-mantap Absalom sama istri dia di depan orang ramai. Itu adegan mesum, kenapa dibiarin itu di depan orang? Tadi berapa? 2 Samuel 12. 2 Samuel 16 nomor 22. Oh, 16. Bentar. Oke, saya kasih waktu satu orang 3 menit. Itu korelasinya di dua, Bang Farhan. Nanti dikomparasi Itu ya. korelasi. Nanti saya komparasi. Ya. Bang Farhan, itu korelasi ayatnya di 2 Samuel pasal 2:11. Jadi Tuhan berfirman begini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Bentar dulu. Enggak usah nyerocos dulu. 2 Samuel berapa? 16 Kamu ayat. jangan nyerocos juga lah, kamu kayak mama tahu. Aku akan mengambil Kamu yang istri-istrimu kayak mama. di depan matamu. Iya, aku emang mama. Aku emang mama. Iya, tapi bacot. Iya. Ya emang mama emang gini. Kamu lihat aja Tante Uti nanti. Apa sih nggak Ya, jelas? aku akan mengambil istri-istrimu. Ini Tuhan nih ngapain ini ya? Aku akan mengambil istri-istrimu dari depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. 2 Samuel pasal 12 ayat 11 12 korelasinya. 2 Samuel pasal 16 22 itu terkorelasi itu. Oke. Silakan waktu Anda Samuel. Kiamat. Oke, dari ayat 8 ya. So dari 5 ini 5. Simei mengutuki Daud. Oke, ini saya bacakan ya dari pasal 5. Jadi gini ya, ketika Raja Daud telah sampai di Baherum, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan seluruh pegawai rumah Daud, dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu mengutuk. Ya, ini Simei ya yang mengutuk. Nyala, engkau menumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang diruntuh malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu kata Abisai, anak serunya, kepada raja, mengapa anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ini perkataan dari Abisai.
Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zerunya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutikilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperlihatkan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti memperhatikan. Ya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Ya, sebentar, itu Farhan ayat berapa itu? 2 Samuel berapa? 2 Samuel 16 dari ayat 5 dibaca. Baca, ya. Kemudian ayat 13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk melempari dengan batu. Terus ini mana? Sampai 14 nggak ada. 16, kok 14 pula. 16 kamu baca di situ ya. Baca 16-nya lah. 16 tadi ayat 11 12 katanya. 15 ya. Itu kamu makanya dengar dulu. Kamu tadi sedang ngomongnya 11 12 ayatnya. Aduh, itu kan 2 ayat terkorelasi. Makanya dengerin orang dulu. Ayat berapa? Kamu tadi ngomongnya 11 10 11. 16 ayat 22. 16 ayat 22, ayatnya 22 kiamat. Baca kamu kejauhan. Baca kamu kejauhan. Kamu nih, satu kitab aja sekalian baca. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gudik-gudik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Absalom adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Nggak ada tuh. Mana? Udah itu ya. tadi dua-dua kan menghampiri. Silakan Unirifa untuk dielaborasi. Dia yang menghampiri kok. Kiamat ya, gantian. jam dulu. Kiamat. Aduh. Waktu Anda habis, silakan Unirifa. Nah, itu kan dia di 2 Samuel pasal 16-22 itu Absalom melakukan hubungan intim di depan orang lain dengan istri-istri bapaknya. Nah, ternyata kalau kita lihat ayat ini terkorelasi terkorelasi dengan 2 Samuel pasal 12. Nah, terkorelasi dengan ayat 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Nah, ini korelasi ayatnya nih. Nah, nih contohnya nih, saya lihat korelasi ayatnya begini nih. Bentar. Saya tunjukin nih. Nah, ini kalau kita lihat begini ya. Ini kan teman-teman kalau punya aplikasi nih, kan ada tanda bintang tuh. Ya kan? Teman-teman tanda bintang itu diklik tuh, yang ini nih. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi terjemahan baru, itu tanda bintang. Maka kalau kita jadi kalau kita klik tanda bintang, dia akan lari ke satu ayat yang terkorelasi. Nah, ternyata ayat itu pemenuhan nubuatan dari beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nah, ini Tuhan nih bilang nih, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ternyata orang lain itu anaknya Daud sendiri gitu. Nah, di situ ya, itu adalah Tuhan kok malah menghukum Daud dengan memberikan kenikmatan kepada Absalom. Sebentar dulu. Belum selesai. Poinnya adalah, tolong dibantah argumen saya. Tuhan menghukum Daud yang mengintip Batseba mandi, tapi yang dihukum bukan Daudnya. Yang dihukum adalah istri-istri Daud yang dimantap-mantapi oleh Absalom yang adalah anaknya Daud di hadapan orang ramai. Pertama, kok kenikmatan diberikan kepada Absalom sementara Daud yang berdosa? Yang kedua, kenapa orang harus melihat aksi mantap-mantap? Itu tujuan Tuhan biar apa? Coba, terima kasih. Oke ya, jadi lompat ya ke 2 Samuel 12 ayat 11 ya. Ini saya bukakan. Bukan loncat ya, lompat itu namanya, korelasi. Ya. Oke. Oke, ini saya langsung jawab aja ya. Jadi yang terkait kundik-kundik ayahnya, sebenarnya kalau saya komparasi bisa ke Zainab itu.
Kalau itu kan fokus dulu. gampang, Fokus dulu. Nanti Islam akan jawab. Asal mau ini ya, nanti asal mau dikomparasi ya, jangan kabur-kabur. Oke? Jadi saya tidak seperti di Komal kamu kiamat yang diturunin. Saya akan memberi waktu asal sopan. Santai. Ya. Jadi dikatakan saya 3 kali diturunkan oleh Anda, tapi di sini saya perlakukan Anda dengan hormat. Silakan. Doang, gitu ya. Tuh, jadi sekarang saya tunjukkan ya. Jadi Maksudnya kalau saya mah paling gampang itu dosanya Daud itu dibalas oleh anaknya, ya itu hukuman dosa itu bukan mantap-mantap Rifat. Ya, anaknya dapat kenikmatan ya. Kan tante kok nggak enak, mantap-mantap kok. Ya begitu bagaimana dia mengambil istri orang, ya begitu juga dia orang. Bu Fatimena, mohon maaf Bu Fatimena. Nanti Anda akan dapat waktu. Gimana pikirannya selangkah ya, lihat biasa sih. Loh, otak tante kok yang selangkangan barusan kok. Otak tante itu saya baca kitab tante, lu kitab tante sih. Nggak usah banyak orang. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Kiamat 3 menit. Dipulasnya begini ya. Sebagai pemberontakan terbuka terhadap ayahnya, Absalom berbuat zina dengan istri-istri ayahnya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa perbuatan jahat Absalom ini dilakukan di atas Soto dan di depan mata seluruh Israel. Hal ini merupakan penggenapan dari hukum Allah. Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Itu di 2 Samuel 12 ayat 11-12. Kemudian seorang anak yang memperkosa para istri ayahnya melakukan penghinaan terbesar terhadap sang ayah. Daud telah berbuat dosa yang hebat dan karena itu menderita akibatnya saat ini. Nah, kemudian dikomparasi dengan 2 Samuel 12 ayat 11 ya, 11 sampai 12. Jadi dikatakan gini, Daud itu mendapatkan hukuman yang sudah dinubuatkan oleh Nathan, bukan sekedar merupakan akibat yang wajar dari dosanya, bukan pula Allah yang secara pasif membiarkan hal-hal tersebut begitu saja terjadi kepada Daud. Nah, tetapi sebaliknya, hukuman yang diterima Daud adalah hasil tindakan Allah secara langsung. 3 kali Allah memberikan frasa yang menunjukkan kepada maksud bahwa malapetaka akan ditimpakan ya atas dia akibat perbuatannya. Kemudian di mana dia mengambil istri-istrinya itu. Kemudian aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel itu tadi ya. Terus kemudian Daud mengalami perlakuan kejam dari anak-anaknya sendiri. Jadi yang tadi sudah dikatakan itu seperti terjadinya hal yang tidak baik pada Tamar putrinya yang Amnon itu di dalam 2 Samuel 13 ayat 7 sampai 4. Nah, ya, jadi ini konteksnya memang apa yang dilakukan oleh dia kemudian terjadi juga atau dibalaskan ya, atau akibat dari dosanya itu terjadi kepada anaknya. Ya, jadi itulah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Memang di situ diberikan suatu nilai moral apabila mengambil istri ya dari orang tuanya. Seperti itu. Oke, waktu habis. Kiamat, mohon maaf. Silakan Uni Rifa 3 menit. Terima kasih, Masya Allah. Makasih sudah dibacakan lengkap ya tafsirannya, jadi umat Islam bisa belajar. Narasi yang saya bangun adalah begini, Tuhan itu menghukum Daud. Yang dikasih mantap-mantap malah anaknya sama istrinya. Salah istrinya apa coba? Yang salah si Daud, kok istrinya yang diperkaus sama anaknya di depan orang ramai. Nilai moralnya bagaimana tuh? Nilai moral mempertontonkan adegan di hadapan banyak orang. Andai ada anak kecil di situ Bani Israel, coba bayangin moralnya gimana tuh. Tuhan mengambil istri Daud karena menghukum Daud tuh. Oke kan? Kok Daud yang berzina? Tunggu dulu, jangan potong waktu saya dong. Jadi kalau dalam Torah itu dia yang berzina, dialah yang akan menanggung hukumannya. Tapi kalau menurut Tuhan sama Daud, oke deh Daud, lu yang berzina mencuri istri orang, Batseba, ya udah deh bini lu yang dihukum sama anak lu. Mantap-mantap dong hukumannya gitu kan. Terus apa lagi tuh? Terpapar tuh Bani Israel ngeliat tuh orang lagi mantap-mantap di hadapan banyak, ternyata Tuhan yang punya kerjaan begitu.
Jadi hukuman mantap-mantap yang dihadiahkan untuk Daud ini memang menyakitkan hati Daud sih. Tapi ya masalahnya kan apa salahnya tuh istrinya Daud tuh? Kok mereka yang jadi korban tuh? Ya kan kasihan juga udahlah jadi gundik. Dimantap-mantap lagi sama Absalom kan? Nah, jadi ini adalah hukum terenak yang diberikan oleh Tuhan Bani Israel kepada Absalom. Yang salah bapaknya, yang mantap-mantap anaknya. Yang dinikmati adalah istri-istrinya, kan gitu. Yang melakukan siapa? Tuhan. Nah, jadi kalau ada narasi-narasi yang mengatakan Tuhan kamu cabul, Nabi kamu cabul, Mbok belajar dulu. Yang membuat adegan film porno itu siapa, ya kan? Kalau sekarang film porno mah dianggap cabul, tapi kalau adegan langsung di hadapan kita, gimana tuh kalau direkayasa sama Tuhan sendiri? Wah, ngeri banget. Nauzubillah min zalik. Ngeri saya mah kalau saya. Gimana tuh saya ngelihat orang lagi mantap-mantap hebat depan saya secara langsung. Tuhan lagi yang suruh. Bisa apa saya? Misal nih, saya hidup zaman dulu tuh ya. Terus ternyata Tuhan suruh adegan gitu tuh sama Absalom. Saya nggak bisa berkutik lah, orang Tuhan yang suruh kan. Terpaksa nonton saya. Aduh, nggak kebayang saya hidup zaman Bani Israel. Pasti trauma banget mereka gitu kan. Iyalah, mana ada remaja lagi mungkin waktu itu kan. Nggak mungkin dong orang tua semua. Lihat tuh adegan mantap-mantap. Aduh, enak-enak. Kamu menghujat itu Rifa. Waktunya tolong jangan. Itu gambaran Uti Watimena, Ibu Uti Watimena, mohon maaf. Ibu Uti Watimena, mohon dihargain waktunya. Masih 42 detik waktu Uni Rifa. Tolong dihargai. Nanti Anda akan mendapat waktu jika diperbolehkan sama Ki Ahmad ya. Karena di sini ada 2 Kristen juga ya. Jadi saling menghargai. Silakan Uni Rifa, waktu masih 42 detik. Nah, jadi premis saya adalah apakah benar Tuhan mengatur adegan porno di depan masyarakat Bani Israel untuk hukuman Daud dan memberikan hukuman enak kepada Absalom yang karena dosa bapaknya akhirnya menikmati tubuh ibunya, ibu tirinya gitu. Apa salahnya wanita-wanita itu ya kan? Kok malah dinikmati sama anak suaminya? Makasih. Oke, terima kasih. Waktu saya reset 3 menit. Silakan Ki Ahmad, waktu Anda. 2 kali putaran lagi ya, nanti kasih kesempatan Uti Watimena dengan Ustadz Alwan, atau mungkin Ki Ahmad akan menanyakan. Ya, setelah itu dikomparasi di Quran ya. Ya, boleh. Jadi ini saya kasih gini aja, saya rubah waktu 5 menit ya, saya rubah waktu 5 menit biar terjadi ini ya, biar adil, karena ada pihak Muslim juga ini ya, 2 ada Ustadz Alwan, jadi biar berdua ya, saya kasih waktu 5 menit ini, jadi bisa berdua sama Uti Watimena. Silakan Ki Ahmad sekarang, waktu Anda. Ya, jadi dari 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel 16 ya, 16 dan juga 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Itu sebetulnya mengisahkan ya dosa-dosa dan tragedi yang terjadi ya, dan juga itu menunjukkan kegagalan rohani yang serius dari Daud. Dan kemudian di situ ditunjukkan juga hukuman Allah atasnya untuk seumur hidupnya. Nah, tetapi Daud juga mengalami pertobatan. Itu ada di Mazmur. Di dalam Mazmur bentar, nanti saya tunjukkan ya. Di Mazmur 51 itu dia mengalami pengakuan dosa ya. Mazmur 51 dari ayat 1 sampai berapa tuh? Sampai 19 ya. Itu adalah pengakuan dosa dari Daud ya. Kemudian dikatakan begini ya. Jadi kisah dosa-dosa dan aneka tragedi yang menyusul pada kehidupan pribadi dan keluarga Daud menjadi suatu peringatan dan contoh yang serius. Jadi contoh yang serius untuk setiap orang ya, bukan hanya untuk bangsa Israel, mengenai aneka peristiwa yang mirip pada keluaran ya. Kemudian Paulus juga menegaskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 itu. Jadi dikatakan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati supaya tidak mengingatkan hal-hal jahat, bertindak mesum dan mencobai Tuhan. Ya, jadi yang terjadi saat itu bukan Allah yang kemudian menyesatkan mereka. Itu enggak seperti di surah 6 ayat, ini kalau di Quran ya, surah 6 ayat 39 dan surah 14 ayat 4. Jadi bukan seperti itu.
justru dipertegas. Misalkan di dalam 1 Tesalonika ya, ayat 2 pasal 2 ayat 11, di situ terjadi delusion atau Daud ini mengalami dia tersesat dengan pemikiran atau hawa nafsunya sendiri ya. Kemudian pengalaman Daud ini juga menunjukkan bagaimana jauhnya seseorang yang kemudian dia dapat jatuh dan kemudian dia dapat kembali kepada Allah, ya ini melalui pertobatan. Ya, itu tentu tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah mula-mula memanggilnya untuk menjadi raja, ya. Dan bukan nabi, Daud itu bukan nabi ya, tetapi dia raja, menjadi orang yang berkenan di mata Allah, ya. Jadi di situ ditunjukkan bagaimana berpindahnya dari seseorang yang pendosa justru menjadi seseorang yang baik, bukan seseorang yang baik malah kemudian menjadi pengis, gitu ya. Ya, saya rasa seperti itu ya. Kalau terkait pengakuan dosa dari Daud tadi sudah saya tunjukkan di dalam Mazmur 51. Ya. Jadi memang di Oke, dalam saya hentikan waktunya. Kiamat saya sebagai host, waktunya saya hentikan. Apakah berarti benar terjadi bahwa anaknya Daud, Absalom ini menikmati tubuh ibu tirinya? Itu saja. Itu poinnya. Apakah benar terjadi? Itu aja. Saya lanjutkan waktunya. Buat saya kalau mau ditemen. Iya, sebetulnya sih simpel aja ya. Itu namanya yang kalau kalian mengenal hukum karma ya. Sebagaimana dia telah mengambil istri orang, setelah itu Tuhan membalas bahwa istrinya ditiduri orang gitu. Ya, karena Alkitab kami itu ya jelas ya, Alkitab kami itu kalau di Muslim kan bagaimana mungkin ya nabi-nabi ya dibilang kami nggak tega ya, aib-aib nabi itu diumbar-umbar gitu kan. Kalian begitu mengagungkan nabi-nabi kalian gitu. Jadi sehingga tidak terlihat jelas ya mana yang betul mana yang salah, karena Allahnya selalu merestui ya, Allahnya merestui apa yang menjadi gugatan orang-orang gitu kan. Nah, kalau di kami enggak ya, aib manusia itu ditunjukkan bahkan dibalas. Ini kan justru jelas-jelas telah dilihat bahwa Elohim menghukum Daud bukan hanya seperti itu ya, tetapi anaknya sendiri ya. Bahkan kalau kita membaca akhir hidup dari Daud itu sangat menyedihkan sekali ya, karena dia memang adalah seorang nabi, seorang raja yang luar biasa, tetapi ya kalau kita membaca anak-anaknya itu memberontak melawan dia. Ya, itu karena apa? Karena dosanya. Lalu satu lagi yang ditekankan, yang diajarkan di dalam Alkitab, dia tidak mendidik anaknya itu dengan baik, ya. Jadi akhirnya dia menerima akibat dari ini semua. Ya, bukan karena Tuhan menyerahkan kepada Absalom untuk mantap-mantapan membuat dia berzina. Oh, enggak, ya. Itu adalah kalau kamu baca tadi di ayatnya itu malapetaka. Ya, malapetaka buat itu adalah hukuman ya, dikatakan membalas ya, itu balasan dan itu malapetaka. Dan buat kami semua yang dilakukan itu adalah najis, aib, dan itu malapetaka, dan itu hukumannya paling berat sekali gitu loh. Ya, kalau si Rifa sih ngelihatnya yang enak-enaknya gitu kan. Jadi ya dari sudut pandangnya Rifa aja. Jadi kita bisa melihat Rifa itu memandang dari sudut apa. Tetapi Alkitab memandang yang begituan itu. Oke, waktu habis ya. Ibu ya. Jadi tidak ada bantahan bahwa benar hukuman itu terjadi ya. Tadi saya tekankan. Jadi saya bertindak adil di sini. Poinnya adalah bahwa hukuman itu terjadi dan yang menyuruh adalah Tuhan. Oke, 5 menit buat waktu Muslim. Silakan Uni Rifa atau Ustadz Alfa. Oke, Ustadz Alfa. Komparasi aja, Bro. Langsung dikomparasi. Enggak, nanti ini 5 menit ini sekaligus untuk bisa menjawab dan bertanya, maka narasinya agak diperpendek langsung ke poinnya sebenarnya. Jadi kalian terlalu banyak untuk membangun narasi tanpa ini, tanpa apa poinnya. Sudah jelas. Ya, sama Ustadz Alfa. Dibahas juga. Oke, Ustaz. Ya, enggak apa-apa, nanti 5 menit kalian bisa dibahas. Ini waktu Islam. Silakan Ustaz Alwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya orang Kristen itu atau apologet Kristen membahas ya, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu licik dan sebagainya. Sementara tadi dijelaskan ini Rifa itu hukuman siapa yang melakukan, lantas hukuman untuk siapa, kan gitu. Dan kalau kita lihat ya misalnya, itu ada banyak sekali hal-hal yang aneh yang tidak adil kalau kita katakan seperti itu. Misalnya seperti Elisa itu hanya dikatai botak ya. Lantas apa yang dilakukan Tuhan kepada anak-anak yang mengatai dia botak? Tuhan membunuh 40 anak. Hanya gara-gara dikatai botak, dikeluarkan 2 ekor beruang dari hutan untuk mencabik-cabik anak-anak itu. Sebegitu harusnya ke anak-anak itu dikorbankan. Atau kita buka Hosea misalnya. Di Hosea itu hukuman bagi Efraim. Apa hukuman bagi mereka itu? Anak-anaknya diapakan? Dihantamkan ke batu.
Lalu wanita-wanita yang hamil bagaimana? Dibuka semua itu, dikeluarkan bayinya. Seperti itu. Yeriko, pengepungan Yeriko hancurkan, bunuh semuanya. Makanya tidak heran tokoh seperti Mersion itu mengatakan, malu aku punya Tuhan seperti di perjanjian lama. Maka dia katakan, kalau begitu lebih bagus aku punya perjanjian baru saja. Aku harus punya buku yang lain. Jadi ada banyak hal yang saudara-saudara kita apologet Kristen ini merasa tahu dengan Quran, tetapi mereka tidak tahu dengan Bible mereka sendiri. Contoh, Kiamat tadi mengatakan Daud itu hanya seorang raja. Buka kisah para rasul. Dia seorang nabi. Bahkan dia seorang yang sangat dikasihi. Di situ harus betul-betul dilihat kenapa orang dia yang melakukan yang salah yang dihukum. Ini didn't make confuse, ya. Jadi kalau saya baca baik-baik perjanjian lama itu. Lihat baik-baik perjanjian lama itu, lihat baik-baik Yesus preeksistensinya sebelum dia lahir ke dunia. Dulu begitu kejam, begitu, ini bukan kata saya, kata Mersion, lalu tiba-tiba lahir ke dunia, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Silakan Uni Rifa. Ya, jadi narasi saya tentang Tuhan menghukum orang lain lalu memberikan hukuman enak kepada anaknya itu tidak bisa dibantah, itu fakta adanya. Jadi kita bukan framing ya Ustadz Alwan. Nah, kemudian ditambahkan sama Ustadz Alwan bagaimana keanehan hukuman Tuhan ya. Selanjutnya adalah tentang menyesatkan. Nah, ini dia menariknya ya Kiamat ya. Saya akan membaca sebuah ayat di dalam 2 Samuel lagi. Aduh, saya suka kitab Samuel ya. Bentar Bang Farhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Nah, ini menarik nih. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini Tuhan kok ternyata ada roh jahatnya juga toh. Iya toh. Nah, kemudian kadang-kadang saya bingung gitu ya Ustadz Alwan. Ini Tuhan apa bisa bertobat? Kalau saya jahat awal-awal mungkin waktu umur saya 25 saya jahat gitu kan. Ketika umur 35 saya baik. Saya bertobat berarti. Tapi kalau ada Tuhan sangat saya membunuhi dengan semena-mena, tiba-tiba berubah jadi manusia. Kok jadi baik gitu loh? Apakah ketika jadi manusia ini lebih baik daripada versi jadi roh gitu loh? Atau kok bertobat dia gitu setelah jadi manusia? Karena ternyata manusia itu banyak yang baik mungkin ya. Gitu kan? Ngeri juga kan kalau narasi ini seperti ini dan narasi ini nggak bisa dibantah karena memang Tuhannya versi perjanjian lama itu seperti yang dibaca sama Ustadz Alwan tadi, bahkan dari tokoh Kristen sendiri itu mengatakan mengerikan Tuhan perjanjian lama. Lah ketika dia lahir ke dunia menjadi manusia langsung ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu bertobatkah atau bagaimana itu? Atau Tuhan versi manusia lebih baik daripada Tuhan yang versi roh? Jangan gitulah. Mengganggu. Ibu Ti, waktu sudah saya kasih adil, tolong jangan diganggu. Itu namanya seni dalam diskusi. Ibu Ti? Ini gaya bahasa Kiamat ini. Kita coba pakai cara dia berdialog. Ini gaya bahasa Kiamat. Nah, jadi gini. Saya lanjutkan. Ini harus kami kasih pelajaran. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian maksud saya adalah diem dong, jangan tantrum. Nah, maksudnya adalah kalau seandainya manusia bertobat mah wajar, tapi Tuhan apa benar bertobat? Atau jangan-jangan Tuhan yang versi manusia itu lebih baik daripada Tuhan yang versi roh? Walah, pantesan dia membatalkan seluruh hukum sehingga orang Kristen nggak punya hukum-hukum lagi. Ya karena apa? Mana yang mengatakan membatalkan? Waktu saya tambahkan nanti selama 15 detik. Ayat 15. Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batalah hukum Torah. Itu ada dalilnya kok. Itu bukan bohong-bohong loh. Kalau kalian jijik dengan narasi saya berarti kalian jijik dengan Bible loh. Oke Ustadz Alwan, aku mau sholat dulu Ustadz. Lanjut Ustadz, habiskan dulu semuanya Ustadz. Aku serahkan ke Ustadz, nanti aku kembali lagi. Aduh, gimana ini? Saya sholat bentar, Bang Farhan. Bentar. Coba dengerin. Wah. Kita rehat dulu ya. 15 menit ya. Iya, rehat bentar. Ya, sholat dulu. Oke, waktu habis. Kita masuk ke ranah istirahat, yaitu
maghrib ya, maghrib. Jadi saya harap untuk tetap di sini ya, juga kepada para Iwan Villa semuanya yang ada di bawah. Narasi yang saya bangun tadi, saya menggunakan narasi bagaimana berdialog dengan baik ya, berdialog dengan baik. Tapi memang terjadi sebuah diskusi yang menarik tadi karena Ferguson dan Ki Ahmad masuk, maka kita lakukan diskusi. Tapi saya harap bahwa kedua belah pihak untuk tetap menjaga bagaimana kita bertutur kata, berdialog dengan baik. Dan saya harap tadi ada 2 kali saya adil di sini, 2 kali waktu ketika Kristen memotong pembicaraan dari pihak lain. Mohon untuk jangan diulangin lagi, karena apapun narasinya itu adalah hak dari pihak yang mempunyai waktu. Ya, itu saja dulu. Silakan untuk beristirahat dulu ya. Selama 15 menit bagi yang mau melaksanakan sholat maghrib. Kalau langsung istirahat ini belum dijawab gimana ya? Iya. Kiamat. Kami lupa. Ya, Kiamat. Bagus dong. Masa habis narasi langsung dipotong istirahat, nggak dijawab? Nanti dijawab Kiamat. Kita harus menghargai waktu kita untuk melaksanakan ibadah ya. Bahkan ibadah bagi kami lebih penting daripada diskusi. Jadi kalau kalian tidak sabar ya tidak masalah. Ya, ini adalah ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saya jawab. Silakan yang lain ibadah. Gak akan disimak dong. Gak bisa Anda menjawab tapi yang lain tidak yang narasi tidak. Nanti diulang lagi. Nanti nggak bisa. Enggak. Mohon maaf tidak bisa karena harus menghargai waktu yang sedang sholat. Nanti akan ada ambiguitas, kebingungan di sana karena narasi Anda bukan kepada yang dituju, tetapi kepada audiens. Ya jadi enggak dong, Kiamat. Makanya tadi saya bilang, maksudnya saya di sini. Iya, kalau saya mau begitu juga bisa. Saya di Islam banyak. Muhammad istrinya Zainab itu kan Kiamat. Tahan dulu. Tidak Kiamat. Anda hargai. Ya kalau gampang nanti saja, tahan diri dulu. Iya, tapi mestinya narasumber Muslim ini saya pakai aturan yang benar loh. Ya, saya adil timer. Berapa menit? 15 kira-kira. Istirahat untuk melaksanakan sholat maghrib ya. Oke, jadi silakan 15 menit ya. Silakan di mute dulu semuanya, Bu Uti di mute dulu. Saya akan membawa narasi karena di sini sebentar lagi saya masih ada waktu. Saya ingin ruang dialog itu terbangun, bukan ingin ya saling menjatuhkan, tapi bagaimana bernarasi dengan baik sehingga ya netizen bisa mendapatkan edukasi. Narasi-narasi seperti ini yang coba saya bangun di Kompas saya, Kiamat. Makanya saya tidak akan menurunkan ketika saya sudah memberi peringatan pertama, kedua, ketiga ya. Dan saya memberi ruang yang luas untuk silakan untuk mengelaborasi kitab suci masing-masing. Tetapi jangan dengan narasi-narasi ya, narasi-narasi yang ketika dibantah langsung membawa ke dalam keluar dari konteks. Bawa dulu konteksnya. Ya, bawa dulu konteksnya. Ketika Anda mendapat giliran, jangan memotong waktu, Anda baru ungkapkan narasi atau tesis Anda. Seperti itu dialog yang baik ya. Jadi para Iwan Villa, kita tunggu waktu. Jadi 2 Samuel 16 ayat 8. Di situ dikatakan begini. Oh, sorry, yang sebelumnya ya, 14 deh. 2 Samuel 12 ayat 8. Di situ dikatakan telah kuberikan isi rumah kepadamu dan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan benar-benar ini ayatnya yang datanya ini. Oh, ayat 8. 2 Samuel 12 ayat 8. Jadi di situ Tuhan menambahkan atau memberikan hikmat kepada Daud, tetapi kemudian di ayat 9 ini ibarat Daud itu anak yang nakal gitu ya, yang tidak bisa dikendalikan, di mana dia itu diberikan kemurahan tetapi dia mengkhianati kemurahan itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 9. Nah, sebetulnya disinilah letak dari free will ya, jadi bukan sistemnya takdir tetapi free will. Memang Daud itu sedang mencobai Tuhan saat itu, sehingga apa yang dia lakukan sebetulnya bukan berarti Tuhan yang
menyesatkan dia, tetapi delusion, yaitu pikiran dia sendiri, kehendaknya dia sendiri yang dia lakukan. Dan kemudian terjadilah hukum tabur tuai. Jadi sistem di perjanjian lama itu adalah tabur tuai, bisa dilihat di dalam keluaran 20 ya, di mana akan terjadi itu di turun menurunnya, karena mereka kan pada dasarnya hanya mentaati hukum Taurat, bukan mereka itu dihakimi melalui imannya, tetapi ketaatannya dia. Nah, sifat seperti ini adalah sifat yang turun temurun dan itu tidak sehat, itu ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian tadi lompat ke dalam Efesus 2 ayat 15. Nah, di sini itu membatalkan hukum Tauratnya bukan hukum Taurat keseluruhan, melainkan di sini ditegaskan di kalimat selanjutnya, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi di sini adalah dan ayat 16-nya, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi ini terkait kutub ya, di dalam Galatia 3 ayat 12 sampai 13. Jadi yang dikenapi ya, yang dibatalkan itu adalah kutubnya, tetapi yang dikenapi itu adalah perkenalan akan firman dari Bapa itu sendiri. Karena Yesus adalah sang firman, sehingga tergenapilah hukum Taurat. Jadi bukan hanya sebatas kalimat membatalkan hukum Taurat, tetapi terjadilah damai sejahtera itu. Begitu ya. Saya kira itu saja. Jadi gini ya, jadi Rifa memang suka sekali ambil ayat ya. Ini kita baca ya mengenai 2 Samuel itu ya, dikatakan ayat 9 ya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan dilewatkan dengan pedang. Ya, dan kau ambilkan menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh dan oleh pedang batu Amon, ya kan? Lalu ya beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan ditimpakan atasmu dan atas kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Oh ya kan, sebab engkau telah melakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh bangsa Israel. Jadi itu adalah hukuman buat Daud yang telah mengambil istri orang dan melakukan kejahatan. Lalu dia akan mengalami apa yang dirasakan oleh Uria yang dia bunuh itu. Ini justru adalah hukuman Tuhan, ya. Dan Alkitab menyatakan bahwa memang dosa itu memang, kalau kata si Rifa kan mantap-mantap gitu kan. Menurut Rifa yang begini mantap-mantap ya, karena yang nggak tahu dari sudut pandangnya Rifa seolah-olah bahwa Absalom itu dibikin mantap oleh Tuhan. Tetapi Alkitab telah mengatakan upah dari Absalom itu karena dia berdosa, dia masuk neraka, dan tidak ada orang cabul, orang yang melakukan itu bahkan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi bagaimana ya Daud itu dibalas oleh Tuhan dengan cara seperti itu karena dia telah berbuat jahat. Nah, yang seperti ini ya, jadi cara Rifa memandang itu dia nggak jauh-jauh. Yang dia pandang hanya soal gitu-gituannya. Tetapi Alkitab telah mencatat yang itu. Ya. Terima kasih Ibu Tibetimena, waktunya habis. Saya sudah ingatkan tadi bahwa 5 menit itu menjawab sekaligus bertanya, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi mohon maaf ya, narasinya tadi bahwa Efesus juga mungkin sudah dicatat oleh via narasumber Muslim. Silakan 5 menit untuk narasumber Muslim. Siapa yang mau mulai? Silakan. Oke, saya dulu. Ganti temanya aja, udah selesai. Sekarang bahas tentang Muslim. Jangan menyetir dialog bahwa ini 5 menit saya sangat adil. Tapi kan teman-teman Muslim juga mesti tahu juga kaidahnya. Loh, begitu maksain. Kenapa tadi Anda narasinya terlalu panjang sih? Gak ada yang khawatir, waktu Anda sudah habis ya, waktu Anda sudah habis. Tolong di mute lagi. Saya sudah ingatkan tadi, cara berdialog dengan baik, memberikan penghormatan kepada orang yang sedang berbicara. Silakan Uni. Oke, terima kasih. Terima kasih Kiamat telah membacakan dalil 2 Samuel pasal 12 ayat ke-8 ya. Saya akan membacakan ke seluruh makhluk. Ya, yang ada di YouTube dan di TikTok, tolong disimak ini baik-baik dan dicatat nomornya ya. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu. Siapa yang memberikan ini teman-teman? Tanya sendiri pada Kiamat ya. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri
istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ulala, enak kali tuh dapat istri tuannya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi dan ini dan itu kepadamu. Wah, mau ditambahin tuh, enak banget. Di ayat sebelumnya ya. Jadi artinya Daud ini kadang-kadang nggak ngerti juga. Ayat 9-nya Mohon dibaca. maaf sekali lagi. Saya sudah ingatkan jangan pernah memotong narasi. Nanti Anda dapat waktu. Udah 3 kali ini pihak Kristen. Silakan. Ayat 9-nya. Aduh, kenapa ulala baby ini mengganggu semua. 2 Samuel pasal 12 ayat 8. Meledak ya, lanjut. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Pertama, Daud sungguh sangat keji sekali menurut Tuhan ya. Tapi anehnya walaupun si Daud ini keji, Tuhan tuh kayak gini loh. Daud, kan aku udah kasih isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu kepada tanganmu, tapi masih kenapa kamu ngambil Batseba Daud. Dan setelah itu dia berzina dengan Batseba, yang dibunuh siapa? Saudara-saudara, bukan Daudnya, saudara-saudara, tapi anak hasil jinanya. Bayangkan tuh, anak kecil nggak ngerti apa-apa dibunuh sama Tuhan tuh. Padahal yang berzina bapak sama ibunya. Terus habis itu apa lagi tuh? Dihukum lagi gitu dengan memberikan apa? Hukum tabur tuai Kristen adalah Daud yang menabur, anaknya yang menuai. Menuainya maksudnya dan yang menikmati adalah aku nggak tahu ya kalau istri-istri Daud itu menikmati mantap-mantap sama Absalom atau enggak, aku nggak ngerti ya, karena yang tahu rasanya kan cuma mereka tuh. Tapi itu hukuman loh ya, hukuman itu dengan melakukan hubungan ihi dengan istri bapaknya tuh. Hukuman buat siapa? Buat Daud. Yang berzina siapa? Daud. Yang menikmati zina siapa? Absalom. Dengan siapa? Istrinya. Aduh, oh my god. Nah, itu poin saya. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya nggak apa-apa sih kalau kalian mengimani Tuhan seperti ini sebagai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya mungkin kepada Daud sangat Maha Pengasih ya. Oke, silakan Ustaz Alwan ambil. Makasih Ustaz Alwan. Aku nungguin Ustaz Alwan sebenarnya. Terima kasih Yuni. Jadi Mersion itu tidak berkata kecuali kebenaran yang dia saksikan di depan mata. Misalnya Mersion ketika dia membaca, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis pada malam pernikahan, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya, demikianlah harus kau hapuskan jatuh dari tengah-tengahmu. Jadi istri kalau kedapatan tidak perawan, ya, Anda boleh bunuh dia. Anda boleh bunuh dia. Tidak hanya itu, bahkan hukuman bagi anak imam, ini khusus untuk anak imam ya, itu mesti dibakar kalau dia tidak perawan. Ini kerap kali kita tanyakan kepada, bukan saya yang bertanyakan, ini dipertanyakan oleh Mersion itu. Jadi tokoh Mersion itu memikirkan, kemudian membaca semua, ada banyak ya, ada salah seorang judul buku yang berjudulnya Drunk with Blood, ya, mabuk dengan darah. Bukunya bagus, karya seorang, dia katakan berapa jumlah yang dibunuh Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia katakan dia hitung-hitung ada sekitar 1 miliar lebih dibunuh oleh Tuhan. Adapun yang tercatat yang itu jumlah perkiraan, tapi kalau yang pasti yang betul-betul tertuang dia catat semua dari Kejadian sampai Maleakhi, dia catat itu kurang lebih 100 jutaan ya yang dibunuh Tuhan. Yang kadang kita mempertanyakan dibunuhnya why? Di 2 Samuel 6 bahkan Tuhan bisa membunuhkannya gara-gara orang itu teledor. Hanya gara-gara teledor gitu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Jadi teledor dikit hilang, ya, bukan senggol dikit hilang, tapi teledor dikit hilang. Jadi ini ada banyak ya. Kita masih di awal nih. Kita masih bisa naikkan lagi, guys. Oh. Tapi oke.
Waktu habis. Oke, waktu habis tadi keduluan 3 detik. Oke, silakan pihak Kristen untuk menjawab. Jangan lupa saya sudah ingatkan bahwa 5 menit ini di situ di dalamnya ada bertanya. Jangan salahkan lagi host atau moderator. Silakan, waktu Anda. Saya mau nanya dulu ya, Kiamat boleh Kak? Ya, Kiamat itu jalan. Ya, jadi gitu ya, jelas sekali ya bahwa Muslim memandang dari sudut pandang mereka sendiri ya. Karena apa? Ya karena saya melihat bahwa kepingin ada pembenaran untuk mereka punya ya urusan gitu ya. Itu ini ya, saya melihat dari situ karena memang kelihatannya seperti itu, ingin mencari pembenaran untuk kitabnya sendiri. Tetapi yang saya mau lihat di sini, yang saya lihat jelas sekali tadi di dalam 2 Samuel 2 itu memang itu adalah hukuman. Sekali lagi saya ngomong ya, adalah hukuman. Dan hukuman itu ketika Raja Daud dia melakukan kejahatan membunuh Uria, seperti itulah juga akan dihadapi ya, akan dia alami seperti itu ya. Jadi ini artinya Tuhan membalas karma kejahatan Daud karena di mata Tuhan yang beginian itu jahat ya. Jadi apalagi ketika Absalom ya meniduri perempuan istri-istrinya, itu di mata Tuhan itu adalah jahat. Tetapi kan Rifa melihat di mata Tuhan itu kan mantap-mantap ya, karena dia melihat dari sudut seperti itu ya kan. Tetapi walaupun kata mantap-mantap, dosa itu memang semuanya mantap-mantap dan itu adalah jahat. Dan Alkitab telah mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9, orang cabul, orang-orang yang berpikir untuk hal-hal yang begitu, yang mengandalkan hidupnya dengan pikiran-pikiran gitu, orang cabul, orang pemburit itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Upahnya Absalom bahwa dia masuk neraka gitu ya. Jadi nggak ada urusannya Tuhan kami memberikan yang mantap-mantap buat Absalom, bukan. Itu adalah hukuman dosa ya. Karena yang begitu adalah dosa ya. Lalu yang saya mau tanya adalah, yang saya mau lihat di sini adalah Alkitab kami jelas mengatakan bahwa semua orang-orang yang melakukan dosa seperti itu ya, ditulis di dalam Alkitab adalah perjinahan rohani ya. Perjinahan rohani ini dilambangkan dengan urusan-urusan yang seperti ini. Dan Alkitab di dalam Yehezkiel 6 ayat 9, Yehezkiel 23 ayat 37 kamu melihat ya, semua orang yang terlibat dengan urusan ya selangkangan bahkan mengatakan bahwa ada urusan selangkangan di sorga. Alkitab telah menyatakan yang beginian ini sesat gitu kan. Karena perjinahan rohani itu dilambangkan dengan urusan yang seperti ini, dan semua orang-orang yang menyembah berhala itu yang Tuhannya bukannya Tuhan yang benar, mereka nggak jauh dari urusan yang begini-begini gitu. Dan ini sebetulnya adalah pengungkapan dari Tuhan ya. Semua orang yang mengagung-agungkan urusan seks yang kata Rifa mantap-mantap itu, Tuhannya adalah Tuhan berhala gitu. Jelas sekali kalau kamu mau membaca ya inti dari apa yang terjadi di sini. Nathan tadi telah mengatakan ya, Nathan satu lagi ya, sebab engkau telah melakukan semua yang tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Nah itu ya, jadi itu hukum karma ya, bukan ngajarin dia mantap-mantap karena itu pikiran Rifa saja, karena Absalom masuk neraka. Dan ini juga menggambarkan orang yang pikirannya begitu, yang melakukan hubungan-hubungannya begitu, bahkan mengatakan Yesus bahkan mengatakan kamu sesat, di sorga orang itu tidak kawin dan mengawinkan. Karena apa? Ya begitu sudah digambarkan di sini, yang beginian sesat gitu ya. Ini adalah hukuman dosa dan ini ayat itu dia. Silakan. Ya, jadi saya akan ini ya, kembali bertanya ya. Ini terkait kaidah dari Islam. Jadi di dalam surah 47 ayat 1, di situ Allah minta tolong ya. Surah 47 ayat 7. Jadi silakan dibaca ya karena waktunya singkat ya. Kemudian saya sebenarnya mau menjawab, sebetulnya kalau misalkan tadi dijelaskan di dalam perjanjian lama, kenapa kok begitu keras ya, kok nggak seperti Allah itu tidak memiliki kasih ya, karena memang itu seperti mendidik anak kecil yang mereka belum tahu tentang hukum, yang mereka harus mempelajari itu, mereka harus mengalami itu, baru kemudian mereka bisa dewasa, yaitu di perjanjian baru adalah hukum kasih ya. Nah kemudian gini ya, misalkan di dalam surah 15 ayat 39 sampai 40, di situ Allah menyesatkan iblis. Dan juga ya, kalau tadi menjelaskan tentang Allah yang menyesatkan itu kan justru sebenarnya menunjukkan kalau di Alkitab itu melihatkan bahwa mereka punya free will, mereka yang mengecewakan di ayat yang 9 tadi. Nah, tetapi kalau di dalam Quran di sini Allah menyesatkan iblis sekaligus Allah menyesatkan manusia di dalam surah 6 ayat 39, surah 4 ayat 78, surah 14 ayat 4. Kemudian juga Allah ini adalah pembalas tipu daya kelas kakap. Itu ada di dalam surah 3 ayat 54 ya. Juga Allah itu tidak maha tahu
karena Allah nggak tahu orang-orang yang berjihad. Itu di dalam surah 9 ayat 16. Nah kemudian ya saya akan membahas tentang Muhammad. Muhammad itu menikahi anak kecil. Kalau menurut teori dari kesehatan di bawah 14 tahun itu adalah pedofilia. Itu ada di dalam Bukhari 4738 di mana di situ terima kasih, waktunya habis. Mohon maaf, waktu 5 menit sekarang. Tadi ada ayat-ayat yang dibawakan oleh Kiamat, tentu sudah dicatat oleh pihak muslim. Silakan waktu bermenit. Oke, silakan Bang Daniel. Terima kasih. Bentar, saya mau ambil ayat Al-Quran dulu. Bentar, mungkin Ustaz Alwan. Saya mau ambil Al-Quran. Oke, silakan Ustadz Alwan, atau minta konfirmasi ayatnya atau langsung? Nggak apa-apa. Semua yang dia baca itu saya tahu. Oke, silakan. Iya, kita sudah jawab semua sebenarnya itu. Cuman saya harus kasih data. Iya. Wah, itu udah jawab semua itu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah Allah menyesatkan Al-Hijr itu sebenarnya tidak ya. Pada dasarnya iblis yang mengatakan karena engkau menyatakan aku telah tersesat, tetapi iblis sebenarnya yang telah tersesat. Dia mengatakan aba wastakbar. Dia enggan dan dia takabur. Dia berbesar diri, membesarkan dirinya. Jadi kata sesat itu tidak ada, itu karang-karangan ya. Anda baca saja ayat sebelumnya biar paham konteksnya, itu iblis yang menyatakan dirinya tersesat. Tapi coba baca Yesaya 63. Tak hanya mendatangkan ya Tuhan, ya, baca Yesaya 63 nomor 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Pernyataan siapa itu? Pernyataan siapa itu? Di kitab apa itu? Yesaya. Di 2 Tesalonika 2. Kiamat sekali lagi, jangan pernah membantah. Silakan. Ya. Dan di 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Allah mereka sebutnya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang mendatangkan kesesatan di situ? Allah, ya kan? Jadi macam mana kita kalau misal Quran dituduh dia tidak baca terus dia lupa Bible-nya? Memang Ahmad ini suka lupa Bible-nya. Seperti Daud tadi, dia tidak tahu bahwa Daud itu juga nabi di dalam kisah para rasul. Nah, apalagi syubhat-syubhat Nabi Rasulullah pedofil. Baca literatur. Ya sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa hadis tentang Aisyah itu ada 2 pendapat di kalangan kaum muslimin, dan itu ada dispute, ada 9 tahun, ada 10 tahun, kalau saya sendiri berkeyakinan 18 tahun. Jadi sudah tidak zaman. Tapi by the way, Bapak Gereja, saya lupa namanya, tapi ada di abad keempat menegaskan bahwa pernikahan itu sudah terjadi di abad bahkan sebelum Islam, orang menikah bahkan 9-10 tahun. Ohio, daerah Amerika Serikat, umur pernikahan yang legal di sana itu 9-10 tahun. Mana pedofil itu bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha, ya, satu-satunya dinamakan korban pedofil. Pertama salah literatur, yang kedua satu-satunya yang paling mencintai Nabi, sangat mencintai Nabi sampai sepeninggal Nabi. Kalau dia korban pedofil, harusnya dia senang dengan kematian Nabi. Dia bergembira dengan kematian Nabi. Justru yang terjadi dia menangis berhari-hari di rumahnya merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Uni Rifa. Ya, mungkin saya kasih ayat, tolong Bang Farhan dibuka surah Al-Baqarah ayat ke-26. Oke, Al-Baqarah 26. Itu dibacakan aja Bang Farhan ya, nanti saya kasih narasi. 26. Sebentar, waktu saya mute dulu ya, saya berhentikan dulu sebentar karena saya buka ayat. Nanti juga bisa pihak Kristen untuk meminta ayat ya. Oke, saya bacakan dulu. Sebentar, oke, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan. Tetapi tidak ada, nih saya garis bawahi, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Silakan Uni Rifa. Terima kasih. Begitulah Tuhannya umat Islam. Tuhan umat Islam itu nggak sembarangan sembrono aja, mentang-mentang dikasihi, terus dikasih istri orang, terus dikasih hukuman mantap-mantap, anaknya yang menikmati. Nggak gitu. Tuhannya umat Islam itu memang benar kata si Kiamat. Makasih ya narasinya. Tuhannya umat Islam itu memang maha pembalas. Tentu dong kalau pekerjaan Tuhan sebaik-baiknya pekerjaan, masa pekerjaan Tuhan lebih baik pekerjaan kamu? Ya benar aja lah kamu. Kalau Tuhan membalas ya pasti pembalasannya lebih baik daripada pembalasan makhluk. Kan Tuhan yang bekerja
bekerja. Contoh kematian Yesus pasti sebaik-baiknya kematian lah. Kan gitu. Nah, kita baca lagi tuh ya. Di situ tertulis narasi bahwa dibiarkannya sesat. Iya dong. Allah Subhanahu wa taala itu kan punya kehendak dan punya izin. Nah, jadi ketika izin diberikan kepada iblis untuk menyesatkan manusia, kan Tuhan, namanya juga Tuhan. Nah, ada kehendak, bukan berarti Tuhan menghendaki. Karena semua kehendak Allah, sesuatu yang memang Allah inginkan untuk terjadi. Dan semua yang Allah izinkan, nah itu belum tentu Allah ridho. Contoh, kamu diizinkan jadi kafir tuh misalnya, belum tentu Allah ridho dengan kamu, ya. Jadi dipahami dong secara logika dan akal sehat. By the way, memang benar kiamat, Tuhannya kami ini Tuhan yang maha pembalas. Bukan Tuhan yang kamu yang memperkosa, kamu yang membunuh, Tuhanmu sendiri yang mati bunuh diri untuk menghukum dirinya sendiri karena dosa-dosa kamu. Enggak, Tuhan kami itu Tuhan pembalas. Anehnya, Tuhan pembalas ini juga ada loh di Bible. Bang Farhan, tolong dibuka Nahum 1 ayat 2, please. Nahum 1 ayat 2. Waktunya jangan dijalanin dong. Oh iya, sebentar. Bentar ya, sabar. Nah, berapa? Ayat berapa? Baca. Nahum 1 ayat 2. Nahum 1 ayat 2. Iya, Nahum 1 ayat 2 kita baca ya. Udah aku bacain aja biar nggak lama. Oke, silakan Rifa. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada kepada para lawannya dan pendendam. Tuhan kamu pendendam kiamat dan kepada para musuhnya. Nah, Tuhan yang di Nahum itu saja pembalas loh. Ketika dia membalas, masa balasannya lebih hebat balasan kamu? Ya pasti sehebat-hebat pembalasan Tuhan. Aneh kamu, kalau Tuhan yang kerja masa lebih hebat kerjaan kamu? Ya wajar ketika Allah membalas tipu daya orang-orang yang hendak membunuh Nabi Isa. Tentu balasannya sehebat-hebat balasan, sehebat-hebat tipuan. Ya dong, kan pekerjaan Tuhan. Nah, itu satu. Dan lagi pula, tolonglah diperhatikan, benar nggak sih Tuhan itu bisa bertaubat? Aku pengen nanya itu aja. Masa Tuhan ketika jadi manusia lebih baik daripada Tuhan versi roh gitu? Halo botak, aku takut bilang botak deh jadinya. Ketika aku bilang botak, nanti aku dimakan harimau, macan, atau naga lagi kan. Terima kasih Uni Rifa ya. Oke, waktu 5 menit untuk pihak Kristen menjawab. Ya, saya dulu ya, ladies first. Ya, jadi tolong buka lagi ya Nahum, kita lihat penipuan, tepu-tepunya si Rifa, si mulut comel yang genit-genit ini ya. Tolong dilihat ya, tolong Nahum 1, mari kita baca ya. Dari Nahum situ 1 kita ayat melihat berapa? satu aja buku ya. Ya, Nahum 1, baca dari Nahum 1 ayat pertama. Dia cuma mengambil ya, kelihatan dibaca sekali. Sampai ayat berapa, Bu? Masa dibaca semua? Ayat 3 dong. Ayat 3, ayat 3. Ya. Tuhan itu panjang sabar. Baca. Bentar, saya buka dulu ya, saya buka sendiri. Nahum 1, ini Nahumnya di mana lagi? Dari 1 deh, dari 1 sampai 5. Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Sebentar ya, aku buka ya. Itu dulu ininya ya. Nahum, Habakuk, ya ini dia. Nahum, Habakuk. Ya inilah caranya Rifa itu seperti itu ya Bapak Ibu, kita melihat ya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Nah, dia yang ayat ketiga dia lupakan, dia umpetin gitu ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Nah ini ya, ayat ketiga diumpetin lalu bernarasi ketawa ketiwi gitu ya. Nah ini kenapa begini? Karena jelas dikatakan Nahum itu dia panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar, dia pembalas, dia tidak pernah sekali-kali membebaskan manusia dari kesalahan mereka, tetapi dia panjang sabar. Nah inilah dia Elohim tidak pernah membebaskan ya Daud itu ya, ketika dia berdosa ya dia dihukum ya, tetapi karena dia adalah raja ya dia masih dipakai ya, tetapi dia dihukum ya, bahkan hukuman yang sama seperti yang dia lakukan Tuhan ya Elohim membuat dia merasakan apa yang dia telah lakukan kepada orang ya. Jadi bukan Tuhan kepengen mantap-mantap karena orang mantap-mantap itu nggak ada di surga kami ya. Lalu kamu mengatakan bahwa ya, ini lagi deh, sebentar ya, tadi apa lagi ya? 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu delusion Bu dalam bahasa aslinya.
Iya, delusion. Lalu ini lagi, tadi dikatakan bahwa ya, mengenai Raja Daud aja mereka nggak tahu. Ya jelas tadi di dalam 2 Samuel itu, ya Daud diangkat menjadi raja gitu ya. Lalu dia mengatakan di dalam Korintus bahwa Daud itu adalah nabi lah. Itu kan, itu dia dianggap nabi karena memang Daud itu dia memberikan seorang raja yang bernubuat. Seorang raja, semua raja yang bernubuat memang dianggap nabi. Tetapi pekerjaannya saja, si Rifa dan si ini nggak tahu. Mereka nggak ngerti ya. Sama sekali nggak tahu, tetapi sok-sok tahu gitu kan. Ya, Daud bukan raja dan jelas yang tadi ya. Lalu apalagi tuh tadi ya, banyak sekali. Ya silakan dulu Kiamat, nanti saya lihat lagi apa. Boleh minta frame-nya bro diperbesar dulu. Waktunya di pause dulu. Oke, saya perbesar. Oh sebentar, saya mau bertanya dulu sebentar. Saya mau bertanya dulu ya di Al-Azab ya, kita harus tanya dulu. Ya sebentar. Di Al-Azab nih ya, di sini apakah seperti ini? Engkau boleh ya di ayat Al-Azab 51 tolong hentikan dulu ya. Wahai Nabi, sesungguhnya mana dia Azab 50 ternyata ini dia ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang telah engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniai Elohim Allah padamu, dan dengan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu ya, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu ya. Lalu ibumu yang turut, aduh mataku nih ini banget ya, yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahkannya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk ya semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak ada kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, Tuhan mana yang ngurusin bahkan memberikan hak istimewa untuk urusan yang begini kepada nabinya? Ya, jelas ini beda konteksnya dengan Samuel, gitu kan? Nah, silakan itu ya. siapa? Oke, waktu masih 1 menit lebih. Ya. Silakan, saya perbesar. Kiamat, dan kemudian saya saya juga bingung ya, kenapa ya ketika budak itu bebas ya, bukan bebas, ketika budak itu kabur, disitulah Muhammad mengatakan bahwa sholatnya tidak akan diterima. Itu ada di dalam hadis ya. Bentar, saya tunjukkan hadisnya. Waktu saya stop dulu. Ya, di stop dulu bentar ya. Bentar. Hadis berapa? Hadis Nasai ya, bentar. Nah, ini ya. Ya, di dalam hadis Nasai 3981. Nasai 3981. Harus saya tunjukkan 3981. Ya. 3981. Oke, silakan ditunjukkan sendiri. Di sini saya ngecek. Bentar. Oke. Jadi di dalam hadis Nasai 3981 ini sahih ya. Jadi saya sebetulnya bingung, Aulonya itu yang mana? Apakah Aulo itu ternyata Muhammad? Karena saya bisa buktikan kalau Aulo itu adalah Muhammad sendiri. Jadi begini ya. Jadi dikatakan, saya lanjutkan waktunya ya. Oke, lanjut. Jika seorang budak kabur, misalkan dia karena disetubui, karena memang halal untuk menyetubui budak ya di dalam Islam, maka tidak akan diterima sholatnya hingga ia kembali kepada majikannya ya. Ini adalah perkataan Muhammad ya. Jadi itu pertanyaannya ya. Kemudian juga begini, tadi kan sudah dijelaskan ya, tetapi sepertinya kurang jujur ya di dalam surah 15 ayat 39 sampai 40. Di situ kan ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam ya. Tetapi itu justru sebetulnya hal yang baik karena dia memang rasional. Kenapa dia harus sujud kepada manusia ya? Tetapi di situ dikatakan Allah yang memutuskan bahwa iblis itu sesat. Ya, jadi kemudian manusia di dalam surah 6 ayat 39, 478, 14:4 itu Allah yang menyesatkan manusia. Oke. Kemudian juga Allah. Mohon maaf Kiamat, waktu sudah habis. Ya, silakan 5 menit
tadi hadis Nasai yang saya baca bahwa Rasulullah bersabda jika seorang budak kabur maka tidak akan diterima sholatnya hingga ia kembali kepada majikannya. Jadi yang diterima itu yang tidak diterima itu sholat dari budak itu. Silakan dari pihak Muslim, waktu 5 menit untuk Anda. Ustaz Alwan atau aku dulu? Ustaz Alwan? Ya. Bisa saya dulu nih, nanti Uni yang silakan. Karena kalau Uni yang ini kayaknya enak didengar kalau ya. Oke. Bismillah. Ya, saya langsung bantah saja apa yang disampaikan Uni Uti Watimena. Ya, di situ Al-Ahzab 51 itu berbicara tentang kekhususan untuk Rasulullah ketika menikah tidak boleh tanpa menggunakan mahar. Ya, ini salah satu memang kekhususan daripada Nabi SAW. Beliau boleh menikahi karena ya itu tadi banyak perempuan-perempuan. Allah kembali jelaskan bahwasanya banyak perempuan yang ingin menikahi Nabi, dan itu tidak semua diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu masalah budak sebenarnya, ini masalah budak. Islam itu satu-satunya yang membuat budak itu lepas ya. Dalam Al-Quran dikatakan fakkur raqabah, bebaskan budak. Jadi memahami Islam jangan hanya melihat satu hadis lantas memaknai keseluruhan, itu tidak ada seperti itu. Yang ada adalah bahwasanya ketika kita mempelajari tentang Islam itu justru memberikan budak itu kebebasan ya, dibebaskan dari zakat. Orang yang menikahi dengan tuannya otomatis dia sudah tidak lagi budak anaknya, namanya amatul. Kemudian orang-orang yang punya harta atau melanggar bahkan di dalam ajaran agama, dia harus melepaskan budak. Jadi hukuman bagi orang yang tidak melakukan agama, dia tidak harus dia bahkan harus melepaskan budak. Bagaimana dengan kekristenan? Lihat bagaimana mereka menafsirkan anak Hem. Makanya legalitas perbudakan di Afrika itu karena mereka mengatakan orang Afrika, orang kulit hitam itu adalah anak Hem, anak keturunan Hem, sehingga mereka pantas untuk diperbudak. Saya pernah bahas ini dengan Ibu Tiwatimena ya, bagaimana Paulus tahu dengan budak apa yang dia katakan untuk budak itu harus patuh kepada tuannya. Tidak ada ajaran-ajaran kekristenan satupun yang menganjurkan untuk budak itu dilepaskan. Dan hukum-hukum perbudakan itu ya sama saja di mana-mana. Tapi mereka kembali ke Rasulullah SAW yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Kita bicara ini tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan di perjanjian lama ketika membantai orang-orang Yeriko, dendam Tuhan itu tidak hanya kepada manusia, dendam Tuhan kepada hewan-hewan. Bunuh semua yang bernafas, kepada lembu, domba, keledai. Jangan biarkan semua hidup. Unta, kenapa hewan-hewan itu juga dimusnahkan? Demikian haruskah apa salah hewan itu? Apa salah hewan itu? Ya paling mereka mengembek, paling mereka mutar kiri kanan. Coba jelaskan ini, moralitinya di mana? Silakan Uni, 2,5 menit. Iya, jadi perbudakan itu sih Tuhannya si kiamat memulai dulu gitu ya. Nabi Muhammad membersihkan itu, membersihkan perbudakan. Dalilnya di mana? Sebentar, aku cari dalil dulu. Stop waktu dulu Bang Farhan. Oke, saya stop waktunya. Oke, bentar ya. Ini ya, bentar. Aduh. Oke, bentar. Mana ini? Bentar Bang Farhan nih, HP gue bentar. Ini mana dia nih? Bentar. Nah ini dia nih. Coba Bang Farhan bukakan Yeremia pasal 15 14 atau aku baca aja lah biar cepat ya. Nah jadi kalau di dalam Islam itu perbudakan itu dihapuskan bertahap-tahap oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di Oten, di Kristen, Tuhannya yang menjadikan orang budak tuh. Yeremia pasal 15 ayat 14. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang menyala-nyala. Wow, Tuhan jadikan orang yang dia tidak suka jadi budak gitu ya. Yeremia pasal 17 ayat 4. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak. Duh ya Allah, ngeri banget. Jadi kalau dalam Islam itu perbudakan dihancurkan perlahan-lahan, dihilangkan perlahan-lahan sampai sekarang tidak ada perbudakan. Di Kristen Tuhannya yang menjadikan orang budak gitu ya. Karena aku bingung gitu ya. Bahkan ada loh di dalam perjanjian lama itu seorang anak dijual sama bapaknya jadi budak gitu ya. Terus ada lagi tuh dalil, nanti aku kasih dalilnya karena dalilnya hilang di HP aku ya. Ustaz Alwan tahu dalil itu. Bahwasanya
persetubuhan dengan budak tuh nggak boleh dikurangin loh. Itu ada itu di dalam kitab kalian. Hei, bangun. Nanti aku kasih dalilnya, tenang aja. Iya, aku ini ratu dalil loh. Nah, aduh, itu Ibu sekali lagi. tambahkan waktuku 2 jam Bang Farhan, tolong please. Ya. Oke, waktu saya hentikan. Silakan. Jadi ketika di perjanjian lama perbudakan itu sudah ada dan Nabi Muhammad menghilangkan perbudakan itu. Lu kata kapan Yesus menghilangkan perbudakan? Yang kalian hilangkan itu hukum Tuhan, bukan perbudakan, ya. Karena nggak ada tuh. Tapi kalau hukum Tuhan ya tuh kalian hilangin tuh ya. Di dalam Efesus pasal 2:15 dibatalin tuh, dan Kristen nggak hidup lagi di bawah hukum Torah. Kenapa? Udah ditebus kan sama Yesus. Nah, gitu. Jadi apalagi ya? Aduh, syubhat-syubhatnya si kiamat tuh udah yang kita bahas, udah kita jawab 3 tahun yang lalu sih sama Ustadz Alwan. Lagi ya aku lupa yang aku belum bahas barusan tadi ya Bang Farhan ya. Oke, nanti aku tambahin lagi deh. Ada yang seru tuh ayatnya nanti aku kasih. Ya intinya gitulah ya. Kadang bingung sama Tuhannya Bani Israel nih. Waktu di perjanjian lama kenapa kejam banget ya? Terus jadi manusia aku baik banget ya? Apa jangan-jangan manusia lebih baik daripada roh gitu? Nggak tahu lah ya. Makasih. Oke, terima kasih. 5 menit waktu untuk Muslim. Silakan, waktu 5 menit digunakan. Ya, jadi gini ya, tadi nggak terjawab ya di dalam Al-Ahzab 50 ditanyakan, saya bertanya ya, kenapa Tuhan mengkhususkan bahkan memberikan kelegaan, bahkan tidak ada kesempitan Nabi untuk menikahi siapapun yang dia mau, bahkan untuk perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada. Waktu saya hentikan, Bu Uti, tadi jelas semua mendengar bahwa Ustadz Alwan sudah menjawab. Jangan memakai narasi itu. Nanti Muslim ya, kalau melakukan itu juga saya peringatkan. Tadi soalnya semua enggak, bukan. Biar kita ini tadi jelas kita semua mendengar Ustadz Alwan sudah menjawab. Tadi Anda bilang ya, tidak dijawab. Silakan lanjut. Itu artinya apa? Itu artinya disetir ya supaya saya menerima jawaban dari Pak Alwannya. Tetapi ya kita tahu sendirilah ya. Ya, pertanyaan saya sekali lagi ya, kenapa atas dasar apa Tuhan memberikan gitu kan, memberikan hak istimewa untuk urusan yang begini? Karena kan tadi Rifa juga bertanya ya bahwa Absalom itu diberikan ya keinginan untuk mantap gitu. Jadi ini sebetulnya kembali lagi ya, yang ada itu kan ternyata di tempat kamu ya. Kalau di tempat kami kan itu malah hukuman ya, itu kan untuk menjawab, untuk membalas ya kejahatan dari Daud gitu kan. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa di dalam Muslim perbudakan itu dihapus. Tolong tunjukkan di mana sejarahnya Nabi Muhammad melepaskan satu budaknya saja. Lalu tolong tunjukkan kepada saya kenapa Nabi Muhammad mengatakan ya untuk orang-orang laki-laki yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang soleh yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya dan budak-budaknya gitu ya. Nah, ini tolong dijawab gitu. Kenapa budak-budak itu masuk dalam kategori yang tidak dijaga kemaluannya gitu ya. Lalu apalagi kamu mengatakan di tempat kami tidak ada perbudakan. Oh maaf ya, Anda tidak tahu ya bahwa di dalam orang Yahudi itu mereka mengenal tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah setiap 50 tahun sekali ya, bahwa perbudakan itu harus dilepas ya. Semua orang-orang tawanan itu dilepaskan. Oleh sebab itu perlahan-lahan tapi pasti perbudakan itu tidak ada lagi pada masa Yesus Kristus, sudah tidak ada lagi. Dan orang-orang Yahudi itu mempunyai budak, bukan budak yang dirampas ketika mereka berperang lalu mereka merampok dan memperbudak orang lalu rampasannya itu diambil untuk mereka gitu, nggak ada. Karena Elohim melarang mereka untuk melakukan itu. Bahkan ketika ada orang yang mengambil rampasan menyembunyikannya, dia mati binasa, harus dihukum ya. Nah, dan budak-budak yang ada oleh orang Israel itu adalah budak-budak belian, seperti Yusuf itu dibeli dan dijual, tetapi bukan yang dirampas, bukan yang diperbudak. Lalu kan di dalam imamat ya kita melihat bahwa budak-budak itu setiap 6 tahun sekali mereka harus dilepaskan ya. Jadi pada masa Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi masa-masa perbudakan seperti itu. Nah, yang saya mau tahu, tolong tunjukkan di tempat kamu di mana Nabi Muhammad membebaskan perbudakan. Adapun ayat satu-satunya yang saya lihat di situ adalah perkataan dari Nabi Muhammad sendiri bahwa hal yang paling sulit yang untuk dikerjakan adalah membebaskan budak-budak ya. Nabi sendiri sudah mengatakan itu. Tolong tunjukkan ya, buktikan. Ya, silakan. Silakan. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 9 ya saya bacakan, dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi jelas. Nah, kemudian yang perlu dipahami, perbudakan di dalam Alkitab itu berbeda di dalam Quran. Kalau di dalam Quran kan memang budak itu sah untuk disetubui ya. Bahkan memang disarankan. Jadi kalau mau bilang hari ini sudah tidak ada, saya
justru punya datanya. Kalau itu banyak saya datanya. Ya. Kemudian di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan ini, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi dia tidak memandang siapapun, di hadapan dia adalah sama. Di dalam Kolose 4 ayat 1, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi jelas. Kemudian aturan-aturan tentang perbudakan ada di dalam Perjanjian Lama yang di Keluaran 21. Di situ juga menculik seseorang kemudian menjadikan budak, itu hukumannya adalah mati, ya. Kemudian perbudakan di dalam Alkitab itu sebetulnya tentang ini ya, terkait membayar hutang atau menyediakan nafkah bagi keluarga mereka. Itu ada di dalam Amsal 22 ayat 7, ya. Nah, jadi kalau di dalam Quran itu berbeda. Bahkan pembantu itu dikatakan adalah budak di dalam Bukhari juz 1 ayat 16, ya, dan juga Bukhari juz 2 ayat 123 sampai 124. Di situ pembantu itu adalah budak, ya. Dan begini saya mau maju aja materinya supaya kita nggak mundur. Jadi begini, dan juga terkait akhlak dari Baginda, tadi kan mau bahas ke situ. Dia sendiri itu kan mengawini anak kecil, ya. Kalau menurut Halodoc ini saya lihat di bawah 14 tahun itu adalah pedofilia, dan aturan di abad 3, ya, di timur itu menikahi atau aturan menikahi seseorang itu adalah 12 tahun, tetapi beliau ternyata menikahi anak umur 6 tahun, ya. Kemudian di dalam fatwa 41409 ternyata Muhammad sudah melakukan petting di dalam di paha dari Aisyah itu sendiri. Jadi kemaluannya sudah digosok-gosokkan ke dalam ke paha Aisyah. Itu yang dilakukan, ya, sejak umur 6 tahun itu. Jadi memang tidak menyetubuhi tetapi melakukan petting. Oke, terima kasih. Waktu habis. Kita harus demo ke pemerintahan Inggris kayaknya. Inggris itu di tahun 1600 itu umur nikah itu 9 sampai 12 tahun itu boleh nikah. Mereka semua pedofil, ya, keturunan kita Inggris. pakai standar Itu aja timur sih. aja. Oke, silakan. Saya duluan ya. Oke, silakan. Ustaz Alwan, biasa bagian pembersihan saya. Ya, Uni Rifa bagian pembersihan. Ya, lihatlah betapa jahilnya, ya, menurut saya, ya. Bagaimana dia katakan Bukhari jilid sekian, ayat sekian. Mana ada ayat di situ? Itu Saya bisa tunjukkan datanya. Mau saya tunjukkan datanya? Enggak, bro. Kiamat. Saya tunjukkan. Kiamat, Kalau jangan mau diganggu. bilang saya berdusta, saya tunjukkan. Kiamat, Anda menggunakan ayat itu salah. Di dalam hadis tidak ada ayat. Itu Ya. hadis. Itu Quran. Ya. Ayat gitu, biar anda tahu, ya. Biar anda Ya udah, tahu. Anda salah Hadis itu membawa bukan diksi, bilang sudah ayat. salah. Makanya saya bilang Oke, silakan Ustaz Alwan. Ya, jelas, suara saya jelas, ya. Jelas sekali, Ustaz. Ya, di situ menunjukkan ketidaktahuan, kejahilan, bagaimana dia kata hadis itu ayat gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang perbudakan, ini agak blank saya. Saya ke Uti Watimena lah sebelum ke dia. Ibu Uti Watimena ini tidak paham tentang Al-Ahzab tadi itu. Dipikirnya itu bahwa Nabi itu bebas menikahi siapa saja, siapa yang dia mau. Izin yang dikatakan di surat Al-Ahzab itu, makanya baca baik-baik, itu tentang mahar. Bolehnya Nabi menikah tanpa mahar. Ada kebolehan untuk Nabi, ada yang tidak boleh, dan tidak berarti itu enak dan tidak enak. Seperti Nabi itu tidak boleh terima sedekah, ya. Ketika ada cucunya itu menelan kurma sedekah, beliau katakan muntahkan, itu bukan hak kita. Jadi ada batasan untuk beliau, ada yang kebolehan untuk beliau. Kalau kemudian kita berbicara tentang kembali kepada kembali kepada budak di perspektif orang Kristen, belajarlah dari Paulus, ya. Lihat surat Paulus kepada Filemon. Filemon ini di mana dia menyuruh Filemon, kamu ambil lagi budak kamu itu yang bernama Onesimus, karena dia sudah melarikan diri. Karena menurut hukum Romawi, budak kalau lari harus dihukum mati. Paulus ini loh, yang kalian belajar hukum sunat rohani, apa yang dia lakukan terhadap Kasih data perbudakan. aja, Pak. Kasih data, nggak perlu liar. Sekali lagi saya peringatkan untuk jangan membantah. Semestinya adil, dikasih data, itu kan cuman pakai moncong doang. Saya juga bisa bahasa begitu. diksi Anda moncong. Oke, waktu saya hentikan. Kasih data, Bro Alwan. Anda kalau memang intelektual, kasih data. Kasih data. Kiamat, sekali lagi saya peringatkan Anda, ya, Kasih jangan data. ganggu Saya minta waktu data orang loh. lain. Saya minta Tadi data. sudah disebutkan di kitab mana? Oke. Ya, yang dihukum mati mana? Jangan tantrum lah. Iya, kasih Kiamat, data. Jangan cuma moncong. Anda justru Anda yang menggunakan moncong ketika
ketika waktu orang lain, hargai satu persatu, saya kasih data. Hargai waktu orang lain. Silakan. Kiamat, silakan untuk di mute. Ini adalah waktu muslim, ya, waktu muslim. Silakan Ustadz Alwan. Iya, jadi dia kejang-kejang ya ketika kita jelaskan tentang Rasul Paulus dan Filemon. Kalau misalnya itu tokoh fakta, kasih lihat saya itu bukan tidak ada di dalam. Maksudnya saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Nah, jadi pengetahuan mereka tentang Quran ini itu sangat minim sekali. Pengetahuan mereka tentang hadis ini sangat minim sekali. Lantas kita mau ngomong bagaimana gitu. Sementara Bible-nya kita betul-betul paham. Jadi sebenarnya ini melompat kiri kanan ya, harusnya kita kembali merujuk kepada bagaimana Tuhan itu sendiri di perjanjian lama, dan itu nanti Uni yang jelaskan. Silakan Uni. Oke, silakan Uni. Tadi ada satu bahwa Nabi Muhammad kapan membebaskan budak? Itu yang ini dari Uti Watimena. Iya, aduh terkadang nanti Uti Watimena terus banyak belajar Islam sama aku. Bahkan budaknya Nabi Muhammad SAW itu dijadikan anak angkat, Zaid bin Harits Sapret, ya, bukan cuma dibebasin, dijadikan anak angkat pret, ya. Nah, terus kalau kita baca dalam Keluaran pasal 21, Keluaran pasal 21 ayat 10. Oh iya. Ya, oke. Ya, tadi dia ganggu, makanya saya lupa penyebutan itu. Itu ada Maimunah binti Abu Saib yang dibebaskan oleh Rasulullah, dan ada Radwa dan lain-lain. Silakan lanjut. Nah, kemudian di Keluaran pasal 21, mari kita lihat bagaimana perbudakan diperlakukan. Pret nih. Keluaran 21 ayat 10 kita baca, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal. Aduh, ganggu aja. Keluaran 21 ayat 10. Ya, Keluaran 21 ayat 10. Makanya didengarkan ya, ketika Islam ini dengarkan ayat-ayatnya ya. Buang-buang waktu aku nih Jika Silakan, tuannya itu menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan, berhak diberlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan. Preto. Jadi tuannya itu kalau mempersetubuhi itu boleh. Lalu di dalam 1 Timotius pasal ke-6 ternyata kan tidak ada perlarangan persetubuhan dengan budak toh di agama kalian. Lanjut apa kata Paulus? Di Timotius, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jadi wajar dalam Islam kalau budak kabur sholatnya nggak diterima, ya. Karena selanjutnya, jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani loh. Dan by the way, tidak ada pantangan untuk mengiwi-iwi budak, karena memang di perjanjian lama sudah terjadi. Contoh Abraham yang menikahi, katanya kalian bilang Hagar itu tidak dijadikan istri tapi diihi si Hagarnya budaknya, berarti boleh dong sama Tuhan kalian. Terus si Yakub meniduri atau memberikan anak dinikahi tuh budak-budaknya gitu, diihi gitu. Yang namanya budak ya iyalah, karena di dalam iman kalian sendiri itu disubuhi gitu loh. Lalu ketika Rasulullah datang, lalu perbudakan dihilangkan pelan-pelan, kalian kejang-kejang, ayan-ayan kalian, ya. Bahkan Rasulullah memberikan mahar menjadikan istri gitu. Lalu kalian ayan, di mana di standar kalian pernikahan umur berapa emang? Emang kalian punya gitu standar pernikahan di umur sekian-sekian? Ada larangan dan aturannya. Asal you know ya, Yahudi dulu boleh emang ihi anak 3 tahun. By the way, Yesus tuh Yahudi loh. Dan Paulus tuh Yahudi loh. Ikut dong hukum mereka. Rifa, terima kasih. Ngeri banget. Waktu 5 menit buat Kristen. Ya, jangan bilang belum dijawab lagi ya Bu Uti tentang budak ya. Jangan bilang gitu lagi. Silakan Bu Uti Watimena. Ya, jadi ini bertentangan ya dengan Al-Ahzab itu. Jangan kamu mengatakan kami tidak tahu Quran, lalu kamu tahu Alkitab ya. Saya tahu Al-Ahzab ini konteksnya adalah bukan mahar ya. Konteksnya adalah ketika Allah memberikan pengesahan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab yang pada waktu itu ya notabene adalah mantunya sendiri ya. Lalu terjadi orang-orang bertanya-tanya soal masalah yang beginian. Ini menentang hati nurani orang-orang banyak. Bagaimana mungkin seorang nabi melakukan itu? Lalu ada
ayat dari Allah sendiri, ya kan? Kamu baca itu sendirilah ya, ada ayat dari pengesahan dari Allah bahwa boleh menikahi anak mantu. Nah, sedangkan setelah itu terjadilah lagi ya, Allah bahkan mengatakan ya bahwa muslim tidak boleh ya, tidak bisa lagi mengangkat anak angkat ya. Jadi ini kontradiksi ya, kamu mengatakan ya bahkan budak yang satu-satunya itu dijadikan anak angkat, tetapi Allah telah melarang tidak boleh mengangkat anak, tidak boleh mengangkat anak gitu ya. Jadi ini Rifani ya keterlaluan gitu ya. Jadi di dalam Keluaran 21 juga ini Rifani terlalu ya, dia terlalu pikirannya terlalu kotor gitu kan, terlalu kotor, lalu terlalu, kalau saya bilang roh najis ada di sini gitu kan. Di dalam Keluaran 21 jelas dia memelesetkan. Itu adalah, kalau kamu baca, itu adalah ketika seorang tua ya kan, seorang bapak memberikan anaknya, mencari anak untuk anaknya, jodohnya itu seorang budak. Itu kamu baca itu sebaca-bacanya. Jadi tidak boleh dia harus memperlakukan ya anaknya itu yang dia ambil ya untuk diberikan kepada anaknya untuk menjadi mantunya itu ya, yang tidak boleh mengurangi persetubuhan itu, artinya anaknya dengan istrinya yang budak itu. Kamu baca dong ya, jangan seleweng-selewengkan ayat orang ya. Alkitab tidak ada menyatakan bahwa budak itu boleh ditiduri. Oh, tidak ada. Ini hukum binatang kalau di sana ya, di dalam Alkitab tidak ada yang seperti itu ya. Di dalam Keluaran 21 ayat 10 kamu baca ya, jika tuannya itu menyediakan baginya anaknya laki-laki. Nah itu ya, jadi dia punya anak laki-laki, dia mengambil istrinya untuk anaknya itu seorang budak. Itu bro, kau baca sampai habis ya. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Indonesia, kamu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu jelas mengatakan itu untuk budaknya, itu untuk menantunya, yang tidak boleh mengurangi persetubuhan persetubuhan dengan istrinya yang budak itu ya. Itu dia ya. Jadi kamu lagi-lagi ketahuan tepu-tepu. Lalu di dalam Paulus itu perbudakan, dalam perbudakan apa dulu? Perbudakan rohani, itu bicara tentang perbudakan rohani, orang yang diperbudak oleh nafsu-nafsu ya kan. Silakan Ahmad ya. Ya, jadi di Keluaran 21 ayat 10 itu kalau dalam bahasa Ibrani adalah lakak ya, yang memiliki makna harafiah adalah mengambil atau take, tetapi yang terkait menyetubui budak itu ya, tetapi itu perlu menikahi ya, dalam kurung mengambil istri ya. Jadi jangan dipelintir. Jadi berbeda bro sama Quran Anda ya. Kalau di Quran Anda itu di dalam surah 23 ayat 5 sampai 6 itu memang boleh tidak menjaga kemaluan kepada istri dan juga kepada budak ya, atau hamba saya. Ini bilangnya tawanan perang. Tapi itu kalau misalkan nanti dibaca di dalam hadis ya, hadis Bukhari 2366 itu pekerjaan dari budak apa? Adalah mengambil makanan, menghidangkan minuman dan seterusnya. Nah, kalau seandainya mau dikasih data, ini saya ada data ya, bentar, boleh di-post dulu, saya mau tunjukkan data. Oke. Kuti, tolong di-mute mic-nya kalau lagi berbicara. Sepertinya saya udahan ya. Tolong cari yang di bawah, mungkin Kristen bisa bantu Kiamat. Oke, sebentar Kiamat, saya tarik dulu salah satu Kristen, saya besarkan Anda, dulu. Silakan. Ya, maaf kalau salah kata. Silakan Kuti. Oke, saya angkat salah satu Kristen, Jesus of God ya. Silakan Kiamat. Ya, jadi ini fakta ya, di Arab pembantu adalah budak. Ini bukan perkataan saya, ini menurut Faru Rozi, peneliti lembaga studi Islam dan kebudayaan LSIK ya di Jakarta. Jadi dia mengatakan ini sebagai kultur masyarakat Arab itu memandang TKW itu sebagai budak ya, dimana budak itu memang sah untuk disetubui ya. Nanti saya akan tunjukkan datanya ya, apakah benar atau tidak. Terus kemudian ini juga menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU ya, PBNU, Kiai Haji Hasyim Muzadi, ini juga mengatakan bahwa dia berharap peninjauan ulang kebijakan pengiriman tenaga kerja wanita atau TKW ke Arab Saudi sektor ini ya, karena memang terjadi perbudakan. Nah ini saya cepet aja ya, nanti kalau misalkan dibantah nanti saya akan ini. Kemudian ini ya, bukti-bukti sejarah yang membenarkan bahwasanya syariat Islam tidak mengharamkan untuk memelihara budak. Ini ada misalkan Nabi Muhammad ya, itu di dalam Quran ya, surah 66 ayat 1 sampai 5. Itu nanti bisa dicek asbabun nuzulnya. Itu dia punya beberapa budak, diantaranya adalah Maria Al-Qibti ya, sendirinya pada akhirnya dia setubui. Ya, dan juga di dalam fatwa itu sebenarnya terjadi rancu antara dinikahi atau tidak. Dinikahi itu ada fatwanya.
Ya. Kemudian ini ya, bentar bro, bisa di stop dulu benar. Bentar bro, bisa di. Oke, saya stop lagi. Tinggal 10 detik ya, bro. Ya, bentar. Ini saya bukakan hadis. Bentar. Jadi dikatakan, bentar. Ya, dikatakan begini ya. Tadi kan saya pertegas terkait pedofilia di dalam Bukhari 4738. Di situ Muhammad memang menyetubui Aisyah. Jadi ketika umur 9 tahun, tetapi ketika di umur 6 tahun menurut fatwa 41409 dia sudah melakukan petting atau menggosok-gosok kemaluannya ke Aisyah, ya. Kepada Aisyah itu nanti kalau mau saya tunjukkan datanya, ya. Kemudian Baginda itu juga menikahi anak menantunya Zainab, ya. Surah 33 ayat 40. Silakan. Oke, waktu Anda habis ya. 5 menit waktu untuk Muslim. Saya sapa dulu tukang Spigo. Salam, selamat sore. Silakan waktu Muslim dulu 5 menit untuk kalian. Aku langsung sholat maghrib ya, habiskan semua Ustaz. Sholat maghrib dulu Ustaz, habiskan dulu semua Ustaz. Oke, silakan. Iya. Ini waktunya banyak, bisa lebih santai. Tolong di-mute dulu Pak. Ribut Pak. Oke, udah saya mute. Udah saya mute. Silakan Ustaz Alwan. Saya sendiri aja nggak apa-apa, bro. Iya. Ya, soalnya saya nggak kenal. Oke, silakan Ustaz. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Sebenarnya dari Bu Uti itu dia salah. Misalnya dia katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 51 itu ceritanya tentang Zaid. Inilah ketidakmampuan dan ketidaktahuan tentang Quran, yang dibahas apa, yang dijalankan, yang ditanyakan apa gitu. Kisah Zaid itu adanya di ayat ke-37. Al-Ahzab yang dia tanya sebelumnya itu di ayat 51. Jadi tidak nyambung gitu loh. Makanya saya katakan kadar pemahaman itu jadi tidak nyambung ya. Yang kedua, misalnya seperti ini kiamat ini, ada fatwa nomor segini. Itu fatwa punya siapa? Fatwa itu tahu nggak fatwa itu apa? Oh, ada Rasulullah dengan Aisyah, apa tadi bahasanya itu? Fatwa 414. Fatwa punya siapa? Tahu nggak fatwa itu apa? 1409. Ya, tahu nggak fatwa? Ya, itu. Ya, fatwa apa itu? Sudah ada itu pembahasan dari syekh-syekh di Arab. Kalau mau saya tunjukkan videonya. Fatwa siapa? Fatwa siapa? Bedakan kiamat ya, data yang kita pakai adalah hadis dan Al-Qur'an Karim. Jangan fatwa-fatwa dibawa, itu menurut saya terlalu kayak nggak menerima fatwa berarti ya. Oh, ini tidak. Data ini sudah dibahas. Ini memang sebentar. Kiamat Anda tidak memahami. Jangan dipotong ya. Ini memang mereka gugup kalau sudah. Silakan Ustaz Alwan. Jangan memotong lagi kiamat. Mohon maaf kiamat. Anda berkali-kali melakukan itu. Tolong untuk dihargai waktu yang sedang berbicara. Silakan Ustaz Alwan. Iya, jadi itu bukti ketidaktahuan ketika dia katakan bahwa ada fatwa nomor sekian. Itu orang akan ketawa itu fatwa punya siapa yang berfatwa, karena fatwa itu ya itu adalah sebuah pernyataan dari salah seorang ulama misalnya yang memberikan fatwa atas timbangan Quran dan hadis. Fatwa 4141 itu apa? Jangan bikin Anda jadi apa? Jadi badut di tengah-tengah orang Islam gitu, bicara fatwa nggak tahu fatwa itu apa ya. Kemudian apalagi yang ditanyakan tadi? Mohon maaf. Ini kebiasaan motong ya. Jadi kita jadi kehilangan fokus. Iya, jadi terdistract. Tolong jangan dipotong lagi ya kiamat. Kiamat tadi apalagi? Ayat apa lagi yang mau ditanyakan apa lagi biar sekalian saya anukan semua. Ya, surah 33 ayat 40. Tentang apa? Oke, surah. Silakan dibaca tafsirnya. Surat 33 ayat 40. Surat 33 ayat 40. Bagus begini aja nih, karena sudah tidak ada Uni Rifa, biarkan aja dia bertanya sepuasnya tentang Islam. Oke, boleh, silakan. Ya. Silakan Anda. Ya, Anda bertanya ya. seumur hidup. Woi, mantap ini kalau Anda bisa ya. Surat 33 40. Nih ya, saya tunjukkan datanya. Anda sudah selesai. Oh, bukan, justru masih belum dijawab, bro. Saya sebelum masih banyak kalau data. Boleh diperbesar atau bro baca sendiri aja deh biar enggak sebentar saya bacakan surat 33 ayat 40 saya bacakan ya, saya bacakan dulu sabar mau lebih jelas ada tafsirnya di qurano.com tuh.
Oke, kita bicara ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dialah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang ditanyakan nih? Ya, di dalam tafsir ya dan asbabun nuzulnya ini adalah ketika orang-orang musyrik Yahudi dan orang-orang munafik itu tiada henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Muhammad dengan Zainab. Ya, karena Zainab ini itu adalah mantan istri dari anaknya, dan itu mereka yang dikatakan Yahudi dan orang-orang yang terlaknat menurut Allah itu menganggap bahwa status menikahi anak angkat itu anak angkat sama dengan anak kandung, ya, jadi kayak menikahi anaknya sendiri, dan disitulah letak sebetulnya cabulullah dari Allah ini. Kenapa nabinya kiamat Anda menggunakan narasi yang salah. Jangan provokatif. Kalau mau narasi kayak begitu saya juga bisa. Itu bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Jadi itu titik terendah dari seorang apologet ketika sudah tidak bisa berdialog. Tadi juga melakukan itu kok. Anda diem aja gimana sih? Apa tadi yang kami katakan? Itu tadi sesuai data kan. Kita tidak mengatakan Yesus telanjang. Kiamat tolong kasih waktu. Katakan begitu. Ya, silakan Ustadz Alwan. Hindari diksi kayak gitu. Oke, silakan Ustadz Alwan. Ya pertama begini. Ya pertama buka dulu tafsirnya. Itu tafsir siapa? Dia tidak sebutkan itu tafsir siapa. Tafsir Kemenak. Tafsir Kemenak. Ya tahu Anda tafsir Kemenak gimana? Ada tafsir Kemenak. Ada tafsir Kemenak. Bisa diperbesar nggak? Biar saya ajarin dulu ini. Mana ada tafsir Kemenak? Silakan diperbesar dulu ya. Saya tunjukkan. Kalau saya nggak pernah berdusta karena memang tidak boleh ada. Apalagi seperti di hadis ya. Tafsir Kemenak. Ada 3 kebohongan yang diperbolehkan di Islam. Kalau Alkitab enggak, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, selain itu berusaha. Narasi kamu selalu begitu. Saya boleh diperbesar nggak? Saya peringatkan sekali lagi, jangan sudah saya berbesar, tapi narasi Anda tolong dijaga. Itu aja. Iya. Tadi di si Rifa ngehujat pada diem aja ya. Jadi inilah kalau kaum Islam itu begini ya. Jadi ini ayatnya. Sebentar, saya mau tanda. Saya mut Anda mengatakan Rob Islam. Anda menurunkan saya saja sampai 3 kali. Apakah Anda saya turunkan di sini? Tolong jangan framing. Saya di room Anda aja kamu turunkan loh. Saya tertib di sini, tetapi tadi di framing juga kata siapa tertib? Nah, sekarang saya kasih framing dikit aja. Udah pada kejang-kejang semuanya. Kenapa? Gak ada yang kejang-kejang. Kenapa kalian nggak paham? Kamu yang bocil, gak ada kejang-kejang. Oke, lanjut aja silakan. Kenapa? Ya. Jadi di sini ya ayatnya Muhammad itu bukanlah bapak dari semua di antara kamu. Jadi di sini Allah membenarkan ya. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi bisa dicek di dalam tafsir ringkas Kemenak. Orang-orang musyrik, Yahudi dan munafik tidak henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Ya, karena memang itu nggak masuk akal. Ya. Mereka mengejek Nabi bahwa karena menikahi mantan istri anaknya, mereka menganggap status anak angkat sama dengan anak kandung. Ya, jadi karena anak angkat itu kan adalah anak ya, walaupun dia anak angkat, tetapi menikahi istri dari anak itu sudah amoral. Ya, sama seperti Anda ketika punya anak, kemudian anak Anda menikah dengan istrinya, kemudian Anda menikahi istri dari anak Anda, itu adalah hal yang amoral. Ya, mau satu-satu atau mau langsung saya timpa yang banyak? Satu-satu aja. Oke, satu-satu aja. Udah waktunya. Dan mohon sama seperti Ustadz Alwan tadi diam, kamu tadi nanti ketika Ustadz Alwan berbicara kamu mohon diam. Silakan Ustadz Alwan. Iya. Yang pertama ini sudah saya bahas di kajian saya tentang pernikahan Zaid ya, pernikahan Zaid dan Zainab. Jadi tafsir Kemenak itu nggak ada namanya tafsir Kemenak. Ya, ini harus dipahami dulu ini untuk orang-orang yang baru belajar atau baru mengenal Islam. Yang kita kenal itu adalah tafsir, ya, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ya. Kementerian Agama, tafsir Kemenak, itu mungkin meringkas dari buku-buku tafsir rujukan. Jadi buku-buku tafsir rujukan diambil dari sana, tapi harusnya dicari itu tafsirnya dari mana.
Pertama, kalau bercerita tentang Zainab, itu sudah saya ulas ya. Tentang Zaid. Tolong di-mute dulu, kayaknya ada ini. Oh di Bang Farhan ya. Oke, silakan Ustaz. Ya, jadi kalau kita lihat narasi daripada Quran itu menjelaskan ya, bahwasanya orang-orang musyrik atau orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, mereka menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan itu ditentang di dalam Al-Quran. Dan itu benar. Justru Nabi SAW yang paling beliau khawatirkan itu adalah pandangan masyarakat tentang itu. Tapi syariat tetaplah syariat. Itulah narasi yang kami Muslim katakan. Rasulullah SAW sendiri sebenarnya tidak ingin melakukan pernikahan itu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan diterangkan bahwa itu sebuah kepastian dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu harus terjadi. Dalam pengertian syariat dikatakan bahwasanya kenapa Rasulullah mesti melakukan itu, ya, tujuannya agar orang kemudian jadi faham bahwasanya anak angkat itu beda dengan anak kandung. Diperjelas dengan syariat itu. Jadi itu bukan berarti anak angkat itu adalah anak kandung, ya, ataukah Muslim harus mengikuti tradisi lokal pada saat itu. Justru Islam datang untuk mengajarkan kepada masyarakat pada saat itu bahwa anak kandung bukanlah anak angkat itu bukanlah anak kandung. Makanya Zaid itu tidak bisa dikatakan Zaid bin Muhammad, ya. Sekali lagi itu bukan anaknya. Kedua, itu sudah diceraikannya. Jadi posisinya sudah diceraikan. Khalas, saya pikir jelas itu. Ya, jadi ini ya, saya tunjukkan dari ya, kalau tadi kan mau nolak dari penjelasan dari Kemenak ya, nggak apa-apa saya bacanya tafsir ringkas Kemenak. Kalau nggak terima salahkan aja Qurano, ya. Jadi sepertinya Qurano ini yang buat Kiamat lebih pintar Anda ya ternyata. Iya, udah habis waktunya, Bang. Di sini ada Rion. Di sini sudah ada Rion Luk juga. Ya. Jadi waktu saya hidupkan kembali 5 menit ya. Karena tadi waktu Muslim Kiamat, sekarang waktu Muslim ya Kiamat ya. Karena tadi pas ini lu. Mana Kiamat? Kiamat kemana? Aku Kiamat? Jadi closing statement aja Ustaz Awan yuk. Aku udah mau pulang kerja soalnya. Oke, Kiamat ternyata pergi ya. Jadi tidak ada yang menurunkan ya. Kiamat tidak ada yang menurunkan. Jadi Kiamat gak ada yang menurunkan sama sekali. Jadi jangan sampai nanti ke framing. Mungkin di sini ada Aderion. Oke, kita juga tadi sudah live sampai beberapa jam. Mungkin masing-masing untuk memberi closing statement. Silakan Unirifa, nanti Bang Aderion, terakhir nanti Ustadz Alwan, karena Ustadz Alwan tadi baru bernarasi. Silakan Unirifa, 5 menit. Oke, gini. Saya mau nunjukin penipu itu siapa ya, saya atau Tante Uti. Walaupun Tante Uti udah pergi ya, saya baru ingat ternyata ada penipuan Tante Uti di 1 Timotius pasal 6. Kata Tante Uti ternyata perbudakan itu perbudakan rohani. Tapi coba lihat, masa rohani jadi tuan coba? Di 1 Timotius pasal 6 itu, jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani gitu loh. Jadi Tante Uti melakukan penipuan yang luar biasa terhadap Bible-nya sendiri dengan mengatakan itu perbudakan rohani ya guys. Ya, jadi di sini terbukti ya siapa penyesat guru-guru palsu yang disebut oleh Yesus ya. Dia memprintir kitabnya sendiri mengatakan itu adalah perbudakan rohani. Masa si rohani ada di orang di sini jika tuan mereka seorang percaya. Jadi si rohani jadi manusia gitu. Ada-ada aja Tante Uti ya. Mungkin itu aja sih mungkin dulu ya, karena aku belum dengar tadi poin apa yang disampaikan. Ini si Kiamat di bawah tuh. Kiamat di bawah tuh. Sudah Isya juga di sini. Iya, saya juga mau pulang kerja di pas jam 17. Gini, soalnya ini waktu sudah panjang. Waktu sudah panjang, nanti kita lanjut lagi setelah sholat Isya. Silakan Aderion untuk 5 menit. Nanti Kiamat naik lagi ya sisa. Jam 8 atau jam 8 ya kalau ini ya. Saya nggak bisa Alwan aja ya. Oke, silakan Ustaz Alwan. Nanti Aderion tinggalkan ya. Sebenarnya begini ya. Kiamat tadi mungkin begitu kami serang Bible-nya dia panas, jadi dia minta ruang untuk membahas Quran. Ini tidak jadi masalah itu. Dan itu sah-sah saja. Kita bisa cari nanti ruang dan waktu kapan lagi. Bahkan saya izinkan beliau
bertanya sepuasnya aja, supaya kita bisa klarifikasi apa-apa segala tuduhan yang mungkin dituduhkan daripada Quran ini. Tapi beberapa hal yang saya harus tanggapi, memang kiamat ini nggak tahu apa-apa. Misalnya Bukhari ayat sekian, mana ada hadis itu pakai ayat, ya kan? Itu satu. Yang kedua, tafsir Kemenak. Ya, yang di situ mungkin maksudnya Kemenak meringkas dari beberapa tafsir, harusnya yang jelasnya kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang saya pikir terlalu dipaksakan. Ini hal yang paling lucu sepanjang zaman ya. Ada fatwa nomor 4141. Saya nggak tahu tuh fatwa model kayak gimana itu fatwa nomor 4141. Ya ini gapnya terlalu jauh ini Bang Farhan. Tapi ya oke lah, nanti kita kasih waktu dia di lain waktu karena sini sudah Isya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.